tumben-tumben nih saya di MC-in sama upline tercinta saya nih, babe saya langsung. Oke, nggak panjang lebar ya teman-teman, kita langsung aja mulai training hari ini karena banyak banget yang saya mau sampaikan, terutama tentang bagaimana kita memulai bisnis di HWI, terutama jualannya ya. Oke, dan ini ada beberapa aturan yang teman-teman mesti ikutin ya. Yang pertama kita mesti fokus ya kan, fokus belajar ya kan, karena saya yakin multitasking juga nggak akan nggak akan bikin kita dapat ilmunya komplit. Jadi fokus belajar ya kan, hati boleh dipasangkan tapi pikiran tetap di webinar. Yang kedua, siapin catatan di buku ya kan. Jadi teman-teman harus punya buku buat catat ya kan. Jangan sampai catatnya cuma di kertas, di kertas hilang. Ya kan, kalau di kertas itu namanya contekan, bukan catatan. Oke, yang ketiga, posisi duduk, jangan sambil rebahan, ya kan, apalagi sambil kayang, ya kan, artinya susah lah kita mau belajar. Fokus, posisi seperti belajar, duduk, dan yang terakhir, teman-teman harus ikut sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa klik di kolom bagian Q&A, ya, jangan di kolom chat, tapi di Q&A. Nanti sebisa mungkin akan saya balas di akhir sesi. Oke, orang bijak bilang kalau sukses itu adalah perjalanan, ya kan? Dan saya setuju banget kalau kita ngomongin sukses itu perjalanan. Nah, kalau kita mau lakukan satu perjalanan, yang teman-teman butuhin di awal sebenarnya adalah tujuannya dulu mau kemana. Ya kan? Sama saat kita memulai di bisnis HWI. Saat teman-teman hari ini join, coba tanya ke diri teman-teman, kita join kenapa nih? Tujuan kita apa? Apa yang kita mau cari dari bisnis ini? Ya kan? Teman-teman harus temukan dulu ini di awal. Kenapa? Karena di HWI itu kita berbisnis bukan kerja ikut orang ya, artinya upline itu bukanlah orang yang bisa paksa teman-teman untuk teman-teman melakukan. Ya kan? Teman-teman butuh bosnya adalah tujuan. Tujuan ini adalah yang membuat kita mau bergerak. Jadi kalau ibarat perjalanan ya, kalau saya mau pergi ke Kalimantan Barat contoh, ya kan? Apa yang mesti saya tahu nih? Tujuan itu harus detail. Artinya tujuan itu jangan sampai cuma Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu luas. Ya kan? Jadi jangan sampai teman-teman punya tujuan, ya saya maunya tambahan, Pak. Tambahannya berapa? Ya kan? Karena kalau kita bicara 100.000 per bulan, itu juga tambahan. Ya kan? Jadi teman-teman cari dulu tujuan kita dan bikin sedetil mungkin. Saya yakin teman-teman tujuannya banyak. Ada yang mungkin tujuannya mau cari tambahan, ya kan? Cari tahu tambahannya berapa. Ada yang mungkin tujuannya pingin beli mobil, Pak. Mobilnya apa? Ya kan, jangan sampai yang penting mobil, ya kan. Kalau mobilnya pickup mau, ya kan nggak mau juga, ya kan. Artinya kita harus tahu detail mobilnya apa. Mau bahagiain orang tua mungkin, ya kan. Bahagiain orang tua dengan cara apa? Ya kan. Kalau teman-teman hari ini sekarang pergi keluar, pulang bawa martabak, orang tua udah seneng, ya kan. Nah, kita mesti tahu nih bahagiain orang tua dengan cara apa, ya kan. Mau kasih yang terbaik, Pak, buat anak-anak saya, ya kan. Terbaiknya apa itu, ya kan, sekolah terbaikkah, ya kan, barang-barang yang terbaikkah, berapa harganya, ya kan, apa yang teman-teman mau kasih, ya kan. Jadi bikin dulu tujuan itu sedetail mungkin. Dan selain detail, tujuan itu haruslah penting, ya kan. Kalau tujuan itu nggak penting, saya yakin akan banyak sekali alasan untuk kita nggak mau mulai. Jadi teman-teman, coba apapun tujuan teman-teman hari ini ya, join, coba kita tanya dulu ke diri sendiri, kita mau dapat apa dari bisnis ini. Dan carilah tujuan yang detail dan tujuan yang penting teman-teman mau perjuangin. Nah, kalau tujuannya udah punya, ya kan, kalau saya udah tahu nih, contoh tadi ya, saya mau Kalimantan Barat tuh, saya mau ke Pontianak nih, ya. Tujuannya apa? Oh, saya mau bikin training di sana, misalkan. Tujuannya penting, detail. Tanggalnya saya tahu, ya kan. Saya mau nginep di mana saya tahu, saya sudah punya tujuan jelas. Pertanyaan kedua adalah, punya nggak kendaraannya? Ya, punya nggak kendaraan untuk sampai sana? Kalau saya mau ke Kalbar, banyak pilihan kendaraan, ya kan, artinya saya bisa naik ke laut, ya kan, naik kapal, saya bisa naik pesawat, ya kan, atau saya mau goes tuh, ya kan, lagi rame sekarang goes, mungkin mau goes sampai Kalimantan Barat, ya kan. Pertanyaannya, masuk akal nggak dengan kendaraan yang hari ini kita punya? Ya kan, kalau teman-teman punya tujuan besar, ya kan, terus kita nggak punya kendaraannya, ya kan, itu akan buat kita ya cuma dua kemungkinannya. Yang pertama jadi jahat, ya kan, artinya mungkin bisa rampok bank, ya kan, untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan, karena kendaraannya nggak ada, ya kan, atau jadi gila, ya kan, artinya teman-teman nggak punya jalannya nih untuk dapetin. Tapi bersyukurlah, selamat buat teman-teman yang hari ini sudah join di bisnis HWI, karena teman-teman sudah di kendaraan yang tepat. Ini kendaraan yang bawa saya dari 3 tahun lalu nggak punya apa-apa,
bangkrut habis-habisan ya, dari punya duit sampai nol, rekening itu bahkan sejuta nggak ada, ya kan. Dan hari ini 3 tahun aja berjalan, ya kan, saya udah sampai di titik Crown Ambassador, ya kan, punya kehidupan yang luar biasa seperti hari ini, yang mungkin dulu nggak berani saya impikan. Jadi saya percaya tujuan teman-teman apapun itu, teman-teman bisa dapetin di HWI. Teman-teman sudah punya kendaraannya, jadi jangan sampai disia-siakan. Nah, kalau teman-teman sudah punya tujuan, punya kendaraan, ya kan, kendaraan ini akan membawa kita sampai tujuan ya. Ya kan, teman-teman udah di HWI, bersyukurlah sudah di HWI. Ya kan, kalau udah punya tujuan, sudah punya kendaraan, sisanya tinggal apa? Tinggal teman-teman buatlah perencanaan. Ya kan? Karena kalau punya tujuan, udah tahu kendaraannya apa, tapi nggak ada perencanaannya, untuk sampai sana kita akan butuh waktu lama, kita akan mungkin nyasar di jalan, ya kan, kita nggak bisa capai dengan lebih cepat. Ya kan, jadi teman-teman bikinlah perencanaan. Nah, kalau kita ngomongin perencanaan, yang teman-teman mesti lakukan adalah komitmen sama apa yang teman-teman sudah rencanakan. Ya kan? Jadi jangan sampai cuma istilahnya udah direncanain nggak dikerjain. Komitmen kuncinya. Lakukan setiap hari apa yang teman-teman sudah rencanakan. Nah, kalau tadi Pak David bilang hari ini mungkin saya sebagai Crown Ambassador tercepat, saya bilang enggak kok, saya nggak cepat. Ya kan? Saya itu mungkin komitmennya agak lebih. Kenapa? Karena kepepet, ya kan? Karena dulu saya kepepet karena memang lagi nggak punya duit, mau nikah nggak ada lagi duitnya ya, wah tambah kacau lagi tuh. Jadi mau nggak mau, saya harus kerjain setiap hari. Jadi komitmen sama apa yang sudah rencanakan itu akan membuat teman-teman bisa sampai ke Crown Ambassador, saya yakin. Oke, nah komitmen pada perencanaan, plan, ya kan? Plan ini ada singkatannya, ya kan? Artinya teman-teman mesti lakukan itu P yang pray, ya kan? Plan, P-L-A-N ya. P-nya adalah pray, berdoa. Nah, kalau kita ngomongin apapun yang kita lakukan ya, kita mau sukses ya kan, kita nggak bisa cuma ngandalin usaha kita ya kan, karena ada kuasa Tuhan di sana. Jadi teman-teman selalulah berdoa. Karena manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Jadi percuma kalau Tuhan nggak kasih berkatnya. Jadi teman-teman terus berdoa ya kan, doakan apa yang teman-teman impikan, tujuan teman-teman, setiap hari doakan. Ya kan? Karena manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Dan jangan sampai nggak doa ya kan, karena doa ya kan, kerja tanpa doa itu sombong teman-teman. Ya kan? Tapi ingat, doa tanpa kerja itu bohong. Ya kan? Artinya nggak akan bisa dapetin apa-apa kalau kita cuma doa. Ya kan? Makanya yang kedua, teman-teman harus melakukan L, learn, belajar. Ya kan? Artinya teman-teman mesti belajar apa yang teman-teman mau rencanakan, ya kan? Perencanaan teman-teman selalu harus dimulai dengan belajar. Nah, belajar ini saya yakin semua banyak di sini yang mungkin belum pernah online, bahkan belum pernah jualan mungkin, ya kan? Ya teman-teman butuh belajar dulu teorinya. Jangan sampai kita langsung praktek tanpa belajar. Ini kayak kita mau nyetir mobil nggak tahu lubang kuncinya di mana, nggak tahu bedanya gas sama kopling apa, kan ini bahaya. Ya kan? Jadi teman-teman harus selalu belajar. Dan hari ini bersyukur teman-teman di Sekolah Bisnis Yes kita punya support system yang sangat luar biasa ya. Rabu Jumat selalu ada nih training-training seperti ini dan dibawakan oleh banyak banget Crown Ambassador yang punya pengalaman mungkin jauh lebih hebat daripada saya ya. Karena saya hitungannya masih baru sekali ya kan di HWI. Teman-teman bisa belajar dari semua Crown Ambassador. Ya kan? Jadi teman-teman belajar itu harus mau investasi waktu dan uang. Ya kan? Jangan sampai kita ngomong, Pak, saya mau sukses, saya mau jadi Crown Ambassador, tapi mau nyiapin waktu buat training, buat webinar, 2 jam aja bilangnya, aduh Pak, saya sibuk. Aduh Pak, saya nggak ada waktu. Ya kan? Jadi harus mau investasi waktu dulu. Ya kan? Jangan sampai waktu buat nonton drama Koreanya ada gitu ya, tapi buat ikut webinar nggak ada. Ya kan? Jadi investasi waktu nomor 1, investasi uang. Uang nggak banyak, teman-teman. Tapi teman-teman tetap harus beli kuota. Ya kan? Untuk apa? Untuk ikut webinar hari ini. Ya kan? Memang trainingnya gratis. Ya kan? Makanya tetap harus investasi waktu dan uang. Ya kan? Tapi kalau kita mau, saya yakin teman-teman yang di sini ada 1.000 orang, ini adalah orang-orang yang mau belajar ya, mau investasi waktu dan uangnya. Nah, kalau belajar pun, hari ini saya tahu banyak sekali teman-teman bisa belajar dari semua upline ya. Bahkan dari banyak Crown Ambassador teman-teman bisa belajar, ya kan? Tapi jangan belajar ditelan mentah-mentah semuanya. Ya kan? Belajar itu seperti makan buah, teman-teman. Ya kan? Jadi buang dulu kulitnya, makan dagingnya, buang bijinya.
saya yakin apa yang saya sampaikan hari ini mungkin teman-teman nggak akan bisa terapin semuanya. Teman-teman boleh kombinasi sama Crown Ambassador lain, ya kan, mungkin sama upline-upline teman-teman, dikombinasikan ilmunya, akhirnya teman-teman bisa mendapatkan benar-benar cuma dagingnya, ya kan. Jadi belajarlah seperti makan buah. Yang ketiga, action, berusaha, ya kan. Belajar tapi nggak ada usahanya juga percuma, ya kan. Udah tahu Pak teorinya, hafal luar kepala, prakteknya nggak ada, ya kan, nggak akan ada hasil, ya kan. Jadi kita harus action, ya kan, dan semua orang sukses itu sudah pasti suka yang namanya proses. Dan harus berproses memang untuk sampai ke kesuksesan, ya kan, ke tujuan yang teman-teman inginkan. Jadi sukses itu ingat suka proses dulu, ya kan. Nggak ada orang jago masak sekali ke dapur langsung jago, nggak ada. Jadi teman-teman butuh action berulang, ya kan. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Yang artinya apapun yang teman-teman dapetin itu hasil kerja teman-teman pastinya, ya kan. Jadi kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Jangan cuma berpaku pada hasilnya aja, ya kan. Lakukan prosesnya, nikmatin, ya kan. Kalau kita ngomongin perjalanan ya, teman-teman harus benar-benar nikmatin perjalanannya, ya kan. Jangan sampai teman-teman nggak enjoy di perjalanan ini. Kalau nggak enjoy, ntar ujungnya capek, ya kan. Jadi teman-teman mesti menikmatin prosesnya. Action, lakukan berulang-ulang, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas. Yang terakhir, jangan pernah menyerah. Never give up, ya kan. Inilah yang membuat mungkin hari ini kita Crown Ambassador ya, bisa sampai ke titik ini cuma karena apa sih? Cuma karena kita nggak pernah nyerah, teman-teman. Ya. Selama kita nggak pernah berhenti, kita itu nggak pernah gagal. Ya. Semua yang kita lewatin itu cuma prosesnya. Jatuh pernah nggak? Pernah. Ya kan? Bulan ini jualan banyak, bulan depan jualan sepi. Pernah nggak? Pernah. Ya kan? Dulu punya downline tinggalin saya. Pernah nggak? Pernah. Ya kan? Tapi berhenti nggak? Enggak. Ya kan? Nah ini yang membuat kita bisa sampai titik hari ini. Dan teman-teman, kalau kita di HWI, kita nggak ada alasan sama sekali sebenarnya buat berhenti. Ya kan? Karena apa? Karena apapun yang kita kerjakan, hasilnya berapapun, kita nggak rugi apapun, teman-teman. Ya, ini yang kenapa saya mau komitmen jalankan HWI, karena saya nggak rugi apapun. Bahkan saat saya jualan cuma satu produk satu bulan, ya Nusmile lagi produknya gitu ya, tetap untung judulnya, ya kan? Bukan rugi, ya kan? Artinya nggak ada alasan sebenarnya berhenti, ya kan? Kalau teman-teman hari ini belum bisa jualan, tinggal apa? Tinggal belajar lagi, action lagi, ya kan? Dan selama teman-teman nggak nyerah, saya yakin teman-teman akan sampai ke tujuannya. Oke? Nah, ini adalah tahap awal yang teman-teman butuhin. Nah, ini adalah jenjang karir kita di HWI, ya kan? Jadi kita ada peringkat dari bronze sampai ke Crown Ambassador, ya kan? Peringkat ini dari mana? Peringkat ini dari poin kaki kecil. Jadi kalau kita di HWI, kita sistemnya binary ya, 2 kaki. Nggak ada kaki ketiga gitu ya, kaki keempat nggak ada. Kita cuma 2 kaki, ya kan? Dan yang dihitung itu adalah omset kaki mana yang lebih kecil, kaki kiri atau kaki kanan, ya kan? Jadi omset total penjualan di kaki kiri kita dan omset total penjualan di kaki kanan dihitung semuanya, ya kan? Nah, mana yang lebih kecil kita dapat dari sana, ya kan? Itu yang membuat kita bisa naik peringkat pun dari sana. Oke? Nah, bronze itu di 200 PV kaki kecil, ya kan? Itu potensi penghasilan 28.000 sampai sekitar 2 jutaan. Tergantung seberapa banyak matchingnya. Ya kan? Kalau teman-teman yang mau belajar tentang bonus lebih detail, ya kan? Jumat depan kita ada trainingnya. Ya. Ini saya jelasin dulu secara singkat, ya kan? Ini adalah peringkat dari bronze sampai Crown Ambassador. Silver di 600, gold 1.200, ya kan, sampai di Crown Ambassador itu 500.000 PV. Dengan potensi penghasilan 65 juta minimal, ya kan, sampai nggak terbatas. Ya kan, artinya teman-teman mau punya income sampai ratusan juta, miliaran bahkan bisa. Ya kan, itulah kenapa banyak hari ini upline-upline saya ya, yang income-nya bahkan udah 400, 500 juta, masih aja tetap kerjain bisnisnya. Kenapa? Karena kita punya potensi tanpa batas. Nah, kalau saya tanya teman-teman nih, kita punya peringkat dari bronze sampai Crown Ambassador. Kita mau dia sampai mana sih, ya kan? Kita pinginnya di mana, ya kan? Kalau kita udah punya kendaraannya gitu ya, kita udah join, saya bilang kenapa kita nggak gas penuh sampai ke Crown Ambassador, ya kan? Jangan sampai cuma Pak, saya maunya Safir aja deh Pak, ya kan? 1 sampai 8 juta udah cukup Pak saya, ya kan? Kalau bisa 80 juta, kenapa cuma 8 juta kan gitu? Ya, jadi teman-teman
kita sepakat dulu nih yang kita mau, ya kita udah nyemplung, kita udah join gitu ya. Kenapa kita nggak sampai Crown Ambassador? Nah, kalau kita mau jadi Crown Ambassador, kalau kita mau punya penghasilan 60 juta, ratusan juta per bulan, ya kan? Apa aja kita mesti lakukan? Jadi teman-teman mesti pelajari dan lakukan 3 hal ini ya. Yang pertama jual, yang kedua rekrut, yang ketiga bina. Cuma 3, nggak banyak-banyak. Bahkan kalau kita sekolah lebih banyak belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jual, khusus benar-benar tentang jual. Ya kan, nanti di akhir ya kan, di belakang akan saya ajarkan lebih detail lagi tentang bagaimana menjual. Ya kan, rekrut, ya kan. Setelah jualan ngapain? Rekrut, cerita ke orang. Ya kan? Cerita ke orang tentang apa yang teman-teman udah rasain, ya kan? Dan bina itu ngapain? Bina ngajarin orang yang kita bisa, ya kan? Jadi ngajarin orang yang mau bisa ngajarin apa yang kita bisa ke orang yang mau bisa. Itu gampangnya bukan main, ya kan? Jadi pekerjaan kita tuh cuma jualan, rekrut, cerita, ya kan? Dan bina, ajarin apa yang kita bisa, ya kan? Nah, gimana caranya buat teman-teman bisa lakukan ini dengan enjoy, dengan teman-teman nggak tertekan ngerjainnya ya? Teman mesti punya mindset seperti ini. Jual itu ngapain sih? Jual itu sebenarnya cuma kita membantu orang untuk mendapatkan manfaat dari produk yang kita jual. Jadi saat teman-teman bekerja dengan punya pikiran buat bantu orang nih, ya kan, yang tadinya gemuk biar langsing, yang tadinya punya penyakit biar bisa sembuh, yang tadinya mungkin keputihan biar keputihannya hilang tuh, ya kan, yang tadinya belum punya anak, oh biar cepetan program hamil dan hamil tuh, ya kan. Nah ini yang kita mesti lakukan, ya kan, buat kita bisa enjoy saat kita jualan. Yang kedua rekrut ngapain? Bagi peluang ke orang-orang yang butuh hari ini, ya kan, butuh penghasilan tambahan. Hari ini banyak sekali teman-teman saya yang join, ya kan. Kenapa? Karena orang butuh banget hari ini, ya kan. Hari ini itu pandemi, semua orang butuh banget namanya sumber penghasilan tambahan. Dan inilah waktunya kita cerita ke banyak orang. Ya kan? Tapi hari ini saya nggak akan bahas ini ya, saya akan bahas cuma tentang jual. Ya kan? Yang ketiga adalah bina. Bina itu adalah membantu tim kita, ya kan, yang mau mengubah hidupnya lewat HWI. Ya, yang mau sampai ke Crown Ambassador bareng-bareng. Ya kan? Jadi kalau kita ngomong kerjaan kita cuma 3 ini, nggak ada yang banyak, ya kan. Dan jaminan saat teman-teman bisa kuasain betul jual, rekrut, bina, dan teman-teman lakuin setiap hari ya, Crown Ambassador itu bukan jauh, ya kan. 3 tahun saya bilang itu waktu yang singkat, ya kan. Memang, tapi buat saya itu juga bukan yang tercepat, saya bilang. Kenapa? Karena kalau kita ngomong hitungannya itu akan jauh lebih cepat kalau teman-teman bisa kerjain dengan benar-benar. Nah ini kira-kira berapa lama sih kita bisa sampai ke Crown Ambassador? Oke, ini cara mudah menuju CA. Kalau kita dengan duplikasi 2 care person, ya kan? Care person itu apa? Care person itu adalah orang-orang yang setelah join, dia punya tujuan dan dia mau belajar dan berusaha. Ya kan? Artinya orang-orang yang kayak teman-teman hari ini, yang ikut training, yang bela-belain waktunya, ya kan, kuotanya buat hadir training hari ini. Kurang jam 7 kurang 15 ya udah penuh, saya bilang. Nah, ini adalah teman-teman orang-orang yang care person hari ini, ya kan. Nah, kita cuma butuh apa? Mencari 2 care person, ya kan. Kalau kita punya 1 care person kiri, 1 care person kanan, teman-teman cuma butuh 13 kali pengulangan sudah sampai ke Crown Ambassador, ya kan. Ini asumsinya kalau cuma jualan 250 poin. Dan percaya teman-teman, hari ini kita akan belajar ya, caranya jualan biar teman-teman bisa jualan bahkan lebih dari 1000 poin per bulan. Ya. Ini cuma ngitung 250 aja, bahkan 13 kali pengulangan. Pertanyaannya sederhana. Berapa lama sih kita bisa menemukan 2 care person? Kalau saya bilang 2 care person, kalau teman-teman butuh waktu 1 bulan untuk dapetin 1, ya kan, artinya teman-teman cuma butuh waktu 2 bulan gitu ya, berarti diduplikasi gitu ya, di 2 care person, dan duplikasi 1 2 bulan, ya kan. 1 bulan dapat 1 deh. Ya, bulan pertama dapat 1, bulan kedua dapat 2. Artinya teman-teman cuma butuh, ya kan, 13 kali kali 2 bulan. Ya kan, artinya teman-teman cuma butuh 26 bulan, yang artinya cuma 2 tahun 2 bulan. Ya, jadi teman-teman untuk capai CA sebenarnya nggak butuh waktu lama. Ya. Apalagi kalau teman-teman bisa mendapatkan 4 care person. Ya kan, kalau 4 care person artinya akan jauh lebih cepat dong. Ya kan, 2 kiri 2 kanan. Ya, butuh cuma 7 kali pengulangan, itu teman-teman sudah sampai di Crown Ambassador Persistency. Ya, CAP hari ini itu adalah Crown Ambassador dengan income minimal di angka 200 juta. Ya. Jadi teman-teman 7 kali pengulangan kalau dengan 4 care person, ya kan, jauh lebih cepat. Kalau 6 gimana, ya kan? Kalau 6 teman-teman bahkan cuma butuh 5 kali pengulangan.
Ya, 5 kali pengulangan untuk sampai ke Crown Ambassador persistency. Oh sorry, ini 6 orang, ya kan? 6 orang 5 kali pengulangan sampai CA. 6 kali sudah CAP, ya kan? Kalau 8, teman-teman cuma butuh bahkan 5 kali pengulangan buat sampai ke Crown Ambassador persistency. Jadi seberapa cepat kita mau, ya kan? Kalau kita makin gas dari awal, saya yakin teman-teman akan jauh lebih cepat buat sampai Crown Ambassador, ya kan? Ingat kuncinya tadi, punya tujuan dulu, ya kan? Teman-teman sudah punya kendaraannya hari ini, tinggal bikin perencanaannya, berdoa, belajar, berusaha, dan jangan pernah nyerah. Oke. Nah, ini adalah cara jual, ya kan. Hari ini saya akan bahas detail satu-satu tentang cara jualan, ya kan. Kenapa teman-teman harus nyimak dan catat? Saya yakin karena dengar sekali nggak akan ingat ya. Jadi usahakan punya catatannya, ya. Apa yang kita butuhin saat kita mau jualan? Pertama, mindset dulu dibenerin, ya kan. Jangan sampai otaknya salah dulu nih. Kalau kita mau jualan itu, yang mesti kita lakukan pertama adalah buang dulu gengsi malunya, ya kan. Kalau gengsi malu ini dibuang, percayalah jualan itu gampang. Ya, dan teman-teman nggak perlu gengsi malu. Kenapa? Dari zaman bahela, artinya dari dulu sampai sekarang semua orang jualan loh. Ya. Jadi nggak ada orang yang nggak jualan sebenarnya. Pak, saya kerja tapi Pak, kerja itu juga jualan. Yang dijual itu tenaga, waktu, keterampilannya. Jadi semua, apapun orang, ya kan, dari dulu sampai hari ini semuanya jualan. Jadi nggak perlu malu dan gengsi untuk teman-teman jualan hari ini. Ya kan, apalagi kalau saya bilang apa ya, anak presiden, ya kan, hari ini aja jualan. Anak artis aja jualan. Ya kan, kalau kita aja nggak mau jualan, lah kita anak siapa, kan begitu ya. Jadi teman-teman harus punya mindset nggak malu untuk jualan. Itu yang paling penting pertama. Yang kedua, bagaimana kita bukan cuma jadi penjual, tapi kita jadi konsultan. Ya kan? Jadi jangan cuma nih teman-teman pingin produknya laku, mikirin cuma untung. Ya kan? Jadi gimana kita berpikir orang dapat manfaat dari produk yang saya jual nih. Ya kan? Yang tadinya gemuk jadi langsing, kayak gitu. Jadi kita harus belajar gimana kita jualan ini, gimana kita menjadi konsultan, ya kan? Gimana kita bisa membuat orang merasakan manfaat dari apa yang kita jual ke mereka. Kira-kira kayak gitu. Itu mindset yang kedua teman-teman mesti punya. Jadi jangan sampai cuma mikirin untung jualan. Kalau mikirin untung jualan biasanya nanti sakit hati tuh. Kalau orang tanya-tanya terus nggak beli. Ya. Poin ketiga, ya kan, PHP, ya kan. Ini saya sering sekali dengar di dunia online ya khususnya. Aduh, PHP banget, banyak banget PHP, pemberi harapan palsu. Saya bilang, wih kasihan banget ya, kalau ada customer sudah tanya, terus kita bilangnya dia PHP. Saya bilang. PHP itu nggak ada, teman-teman. Dan orang itu tanya sudah pasti dia tertarik. Ya kan? Dan kalau dia belum beli, ya itu biasanya cuma karena 3 hal ini aja. Satu, dia belum butuh mungkin produknya. Jadi hari itu mungkin dia tanya cuma baru kepo-kepo doang. Belum butuh-butuh banget produknya. Atau mungkin belum ada duit, belum gajian, misalkan. Udah butuh tapi duitnya nggak ada. Ya udah nggak jadi beli. Ya kan? Atau belum percaya. Belum percaya sama siapa? Sama kita dan sama produk yang kita jual. Jadi teman-teman mesti ketahuin betul PHP itu nggak ada, ya kan? PHP itu apa ya? Di percintaan aja adanya, di jualan nggak ada, di dagang nggak ada yang namanya PHP. Yang ada cuma belum beli aja. Ya. Jadi ibarat contoh ya, kalau kita ke mall, saya yakin teman-teman di sini ada yang pernah ke mall dan cobain baju, ya kan, di fit kamar pas gitu ya. Sudah suka bajunya, ya kan, sudah cocok gitu. Nggak jadi beli. Ya. Padahal bajunya bagus, cocok di badan gitu ya. Pertanyaannya kenapa nggak beli? Ya ini kemungkinannya cuma karena mungkin belum butuh banget, ya kan, dan atau mungkin belum gajian, belum ada duitnya. Jadi kalau misalkan nih minggu depan, saya kondangan, ya, kondangan adik saya gitu lagi, ya kan, misalkan, ya, dan saya nggak punya baju, artinya butuh banget nih. Kebetulan pas lagi gajian, ya. Nah pas saya ke kamar ke mall tadi ya, saya ke kamar pas sudah pasti saya beli dong, ya kan? Kenapa? Karena saya udah butuh dan saya ada duitnya. Jadi teman-teman nggak usah berpikir orang itu PHP tapi karena dia belum beli aja, ya kan? Itu cuma customer kita yang tertunda. Ya. Oke, yang ketiga, yang keempat, sorry, teman-teman mesti punya mindset seperti ini. Penjual adalah raja. Yes, betul, bukan pembeli adalah raja ya. Banyak orang yang berpikir pembeli adalah raja, ya kan, harus dilayanin. Saya bilang enggak, ya kan. Kalau pembeli adalah raja,
ya kan? Banyak dong rajanya. Ya kan? Artinya banyak banget tuh nanti pembeli-pembeli kita ya. Wah, banyak banget rajanya, bingung dong kalau rajanya banyak. Raja mah satu aja. Satu aja mah raja. Ya kan? Dan penjual itu adalah rajanya sebenarnya. Ya kan? Tapi teman-teman jadilah raja yang bijaksana. Artinya jadilah raja yang mikirin rakyatnya. Jadi saat teman-teman jualan, ya kan, teman-teman harus mikirin nih pembelinya teman-teman nih. Ya kan? Jadi jangan sampai teman-teman cuma ya yang penting laku lah, yang penting dia dapat untung nih gua, yang penting poinnya nutup nih buat tupo bulan ini. Jangan pernah teman-teman. Ya kan, jadilah penjual, ya kan, jadilah raja yang bijaksana buat pembeli-pembelinya teman-teman. Jadi ini adalah mindset yang teman-teman mesti punya dulu di awal sebelum kita belajar bagaimana tekniknya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin jualan, ya, jualan itu ada yang namanya jualan offline. Ada juga yang namanya jualan online. Ya, kalau kita ngomongin hari ini, jualan emang enak di mana? Enak di online. Ya kan, hari ini apalagi banyak yang di rumah aja gitu ya. Online akan jauh lebih enak. Kenapa? Karena pasarnya lebih luas. Ya kan? Pasarnya lebih luas, kita bisa jangkau bahkan bukan cuma Indonesia ya, bisa jual bahkan ke luar negeri. Ya kan? Selama ekspedisi masih jalan gitu ya, kita akan makin enak sebenarnya. Jadi teman-teman yang hari ini join dan ngerasa, aduh susah jualan, saya bilang, wah itu artinya salah banget ya kan. Mungkin teman-teman belum tahu caranya jualan yang benar. Karena harusnya jualan makin gampang. Kenapa? Karena produk kita produk kesehatan. Dan apa ya, orang itu butuh banget kesehatan hari ini. Ya kan? Jadi kita akan menjual harusnya jauh lebih gampang kalau kita bisa jual dengan cara yang benar. Tapi sebelum saya bicara tentang jualan online ya, teman-teman harus juga kuasain gimana cara jualan offline. Ya, offline ini paling cepat kalau teman-teman baru join dan pingin langsung laku seketika produknya. Jadi ini yang saya lakukan dulu saat saya mulai serius jalankan HWI ya. Ini adalah 4 hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah biasakan pakai produk di depan orang. Ya, jadi kita kalau mau pakai produk gitu ya, pakailah depan orang, jangan sembunyi-sembunyi. Jangan cuma pakainya pas di rumah, ya kan? Pas ngumpul sama teman, pas makan bareng keluarga gitu ya, minumnya malah es teh manis. Jangan, ya kan? Minum apa? Ya minum produk yang emang kita pakai, ya kan? Minum CMP misalkan, pesen air putih, ya kan? Ini yang saya lakukan dulu waktu saya mulai HWI di awal. Ya. Saya sering banget. Hari ini mungkin kita kurang bisa keluar rumah gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa, lakukan ya kan, pakai di depan orang. Ya kan? Saya bahkan pernah ke reuni, ya kan, saya pernah ke reuni gitu ya. Reuninya nggak rame-rame, sekitar 20 sampai 30 orang gitu ya. Kita duduk di satu meja panjang gitu ya, di kafenya teman juga. Ini sebelum corona ya. Itu saya waktu itu minum CMP ya kan, saat teman-teman saya tuh minum macam-macam ya kan, yang warna yang rasa-rasa lah ya, es teh manis lah, ya es jeruk segala macam. Saya pesannya air putih, minta gelas sama sendok. Ya, dan ini aja sudah aneh buat orang-orang. Saat minuman datang ya kan, saya buka tuh CMP. Saya minum CMP selalu 2 saset sekali minum. Tapi saya bukanya satu-satu. Ya kan? Buat apa sih? Buat pancing orang biar kepo. Ya kan? Saat saya buka satu-satu ya kan, mulai ada yang nanya. Ya, mulai ada yang tanya. Ya kan? Pas saya ngaduk, saya sengaja bunyiin itu gelasnya ya, saya sengaja bunyiin ting 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 itu biar apa? Biar orang noleh. Ya kan? Sampai akhirnya mulai ada yang kepo, makin banyak yang kepo. Akhirnya saya bisa laku jualan waktu itu di reuni ya, sekitar laku 5 box langsung CMP. Ya kan? Cuma modal apa? Cuma modal pakai produk. Ya kan? Dan kenapa gampang jualan kalau pakai produk ya? Karena kita nawarin orang, dengan orang yang tanya duluan, itu kita akan lebih gampang menjelaskan ke orang yang tanya duluan. Ya, karena apa? Karena dia udah terbuka untuk kita ngomong. Daripada kita datang-datang, langsung, nih produk bagus nih buat detox misalkan gitu ya. Orang kadang biasa nolak di awal. Ya, jadi teman-teman biasakan pakai produk, bikin orang kepo. Ya kan? Jangan berharap, ya kan? Tapi biasakan aja lakukan. Suatu saat percaya, saat kita sering lakukan ini, pasti akan ada aja yang kepo dan tanya apa yang kita minum. Oke, jadi yang pertama adalah pakai produk. Yang kedua, bawa senjatanya, bawa brosur kemana-mana. Ya kan? Jadi jangan sampai tuh keluar rumah nggak bawa brosur. Ya, brosur teman-teman bisa order ya di DC, di upline masing-masing. Saya yakin banyak yang punya. Ya kan? Dan ini harus dibawa nih, brosur.
Dan saat kita bagi brosur, ya kan, jangan cuma disebar. Jangan cuma diselipin itu di motor-motor misalkan, ya kan. Jangan cuma tinggal dikasih-kasih orang di lampu merah misalkan. Jangan. Ya, kenapa? Karena itu akan dibuang ujungnya. Bagi brosur tujuannya adalah buat teman-teman itu bisa kenalan dan minta kontaknya. Ya, menambah daftar nama teman-teman nih. Ya. Jadi kalau kita bagi brosur, bagilah ke orang yang melayani kita. Ya. Jadi kalau kita ngomong melayani kita, contohnya apa ya? Contohnya saat teman-teman lagi naik gokar, contoh. Nah, itu kan orang yang melayani kita ya. Jadi dia nyetir kita, saat teman-teman ajak ngobrol, itu pasti direspon. Saat teman-teman kasih brosur, itu nggak akan dibuang. Dan saat teman-teman minta kontak, pasti dikasih. Ya kan? Jadi kalau kita ke orang-orang yang melayani kita akan jauh lebih gampang. Ya kan? Kalau teman-teman belanja ke pasar, misal, ya kan? Pas kita mau bayar, kasih duit, kasih brosur. Ya kan? Atau teman-teman pas ke bank, ya kan, pas mau nabung, atau pura-pura nyetak print buku deh, ya kan, print buku, pas mau kasih buku, kasih brosurnya, ya kan, ngomong sedikit lah tentang online gitu ya, dan bilang, saya lagi jualan online nih, misalkan, nah, ini produk-produk kita, ya kan, saya baru juga sih, ya kan, mungkin ada yang tertarik sama produknya, atau mungkin mau ikutan bisnisnya sekalian, ya kan, gampang kok, cuma modal handphone doang, ya. Kak, boleh minta kontaknya nggak ya? Ya, minta langsung. Ya, langsung minta kontaknya dan langsung ping, langsung japri di tempat. Langsung suruh dia save juga kontak kita. Oke, ini ya kontak saya Kak ya, itu saya habis japri ke sana. Jadi ini yang kita lakukan saat kita bagi brosur. Jadi jangan cuma bagi kosong. Yang ketiga, teman-teman bisa lakukan adalah demo produk. Nah, jadi banyak sekali produk kita yang bisa di-demo ya. Kayak CMP, teman-teman bisa pakai demo, bisa Detozim, teman-teman bisa pakai demo, ya kan, MR Pro bisa di demo, ya kan, teman-teman bisa juga demo, apalagi ya, oh nih, Mega Flag yang baru teman-teman bisa demo juga nanti ya, itu bisa dipakai untuk demo produk, ya kan. Caranya gimana nanti teman-teman bisa pelajarin ya. Ini saya kasih contoh kayak CMP. CMP itu demonya gimana? Demonya CMP itu dengan dijepit ke rokok. Ya kan? Jadi kalau CMP dijepit di rokok gitu ya, CMP-nya masih tertutup gitu, dijepit di rokok, dan didiemin 30 menit sampai sejam gitu ya, rokoknya akan hilang rasanya. Ya kan? Kenapa begitu? Karena racunnya diserap sama klorofilnya. Ya kan? Jadi saat kita jepit itu ya, 30 menit sejam, itu rokoknya akan hambar, akan nggak ada rasanya. Ya kan? Nah itu yang kita lakukan. Jadi saat saya dulu jualan gitu ya, di bulan pertama saya waktu itu bisa sampai 48 box jualan CMP doang, belum produk lain. Itu modal apa? Modal jepit-jepit rokok. Ya kan? Jadi saya bawa 2 saset gitu ya. 2 saset aja saya bawa keliling. Setiap kali saya ketemu teman, saya lihat orang merokok, saya langsung pinjem rokoknya. Pak, pinjem rokoknya dong. Ya. Dan nggak ada perokok yang nggak kasih loh. Ya, ini teman-teman, perokok itu ya banyak yang apa ya, nggak keberatan gitu orang minta rokoknya. Ya. Bahkan perokok bilang gini ya kan, minta rokok nggak apa, yang penting jangan ambil koreknya. Ya, ini agak lucu ya. Tapi dan emang normal seperti itu. Saat teman-teman ketemu perokok dan bilang, boleh pinjem rokoknya sebatang Pak, percaya saya responnya akan baik dan akan dikasih. Nah saat teman-teman dikasih rokoknya, ya apalagi kalau ini teman ya, akan jauh lebih gampang. Jepit rokoknya, ya kan, diamin 30 menit sampai sejam. Saat dia tanya, teman-teman ngomong begini, ya udah ntar dulu ya kan, tuh ajak ngobrol yang lain. Setelah 30 menit, balikin rokoknya, suruh dia hisap. Ya, nah saat dia hisap, saya yakin itu kan rokoknya akan mulai hambar ya. Makin kepo biasanya. Kamu apain nih rokoknya? Nah, di sini teman-teman jangan bilang, oh ya ini CMP buat kamu berhenti rokok. Jangan. Kenapa? Karena kalau berhenti rokok, banyak perokok juga nggak ada yang nggak mau berhenti rokok gitu ya. Jadi yang teman-teman mesti ngomong adalah gini, lu tahu rokok racun dong? Ya. Yes, perokok tahu rokok itu racun, tapi masih mau dirokok aja, ya kan? Kita bisa ngomong gini, ya udah minimal kau beli penawarnya. Nah ini penawarnya nih, ya. Rokok dijepit aja, itu racunnya hilang, jadi hambar rokoknya. Nah kalau ini diminum, paru-paru mau bersih itu. Ya. Nah kamu cobain deh dulu nih, sebox, ya kan? Nggak mahal-mahal, ya kan? Murah kok ini, ya kan? Cuma 200.000 aja sebox, misalkan. Ya.
Atau kalau dia nggak mau beli satu kotak, teman-teman bisa ecer. Ya, teman-teman bisa ecer, kasih dia coba. Ya. Dan semua perokok saat minum CMP akan ngerasain efeknya. Setelah itu dia bisa repeat order ke teman-teman. Nah ini yang teman-teman bisa lakukan di awal demo. Jadi selalu bawa brosur, selalu bawa produk yang teman-teman mau pakai buat demo. Ya, itu teman-teman bisa lakukan dan percayalah akan gampang banget jualan ya kan. Saya yakin teman-teman pasti punya kan teman yang perokok. Ini khusus CMP. Kalau produk lain gimana? Banyak produknya. Ya kan kalau kayak Detozim itu teman-teman bisa gelas diisi minyak ya, minyak 2 sendok gitu ya, terus ditaburin Detozim atasnya. Dan itu akan minyaknya diserap akan jatuh ke bawah. Ya kan? Jadi itu menyerap minyak-minyak, lemak-lemak yang ada di pencernaan sebenarnya. Ya, jadi teman-teman bisa demo seperti itu akan orang lebih tertarik untuk beli produknya. Ya kan? Banyak produk-produk kita yang bisa didemo. Ya, jadi teman-teman juga tapi hati-hati ya untuk demo-demo produk. Contoh seperti kayak Glucella. Di demo pakai betadine itu adalah demo yang salah. Ya kan? Kenapa? Karena betadine itu bisa balik warnanya jernih ya kan di air gitu ya. Itu bukan karena stem cell-nya, bukan karena kolagen dan lain-lain, tapi karena vitamin C. Ya, jadi vitamin C itu bisa menghilangkan betadine di air. Ya kan bisa jernih lagi. Jadi demo juga kita mesti tahu apa yang kita mau demoin, jangan sampai salah demo. Ya. Oke, yang keempat, teman-teman bisa kasih sampel produk. Ya kan? Sampel produk yang teman-teman pakai. Jadi jangan sampai buka baru juga ya. Ya, tapi kalau teman-teman mau buka baru untuk bagi-bagi pun nggak ada masalah. Ya kan? Percaya saya, saat kita bagi sampel itu kita akan balik ada orang yang beli. Ya kan? Tapi ingat kalau kita kasih sampel, kasihlah produk yang kalau diminum 1-2 kali itu udah ada hasilnya. Ya. Contoh produknya adalah Vitamil contoh. Ya. Diminum sekali langsung ada efeknya. Ya kan? Itu akan membuat orang mau repeat order. Jangan kasihnya Nusmile, ya kan? Habis 1 tube baru balik lagi dia ya kan, berapa lama baliknya kita nggak tahu, ya kan? Ya kalau dia rajin gosok gigi gitu ya. Kalau gosok giginya jarang-jarang ya akan lebih lama lagi habisnya. Ya kan? Jadi teman-teman kasihlah produk yang diminum 1-2 kali sudah ada manfaatnya. Udah kerasa manfaatnya. Jadi kalau kasih sampel juga kasihlah ke orang yang kita tahu memang butuh produknya, ya kan? Dan usahakan yang ke orang-orang yang kita kenal aja, ya kan? Kalau orang di jalan nggak kenal kita kasih ya rugi di kita, ya kan? Ke orang yang kita kenal dan kita tahu butuh, teman-teman bisa kasih sampel, nggak ada masalah. Contoh kita tahu, oh om saya nih punya kolesterol, oke saya kasih deh 4 saset CMP, ya kan? Om ntar cobain ya, kalau kolesterol lagi tinggi, ya kan lagi sakit leher, om coba minum 2 saset 1 gelas. Nanti rasain, kalau udah minum, gimana rasanya kabarin saya. Ya. Nah ini biasanya akan coba, ih enak rasanya lagi sakit, minum, turun. Jangan langsung nggak tegang lagi. Jangan langsung chat saya, telepon saya langsung minta lagi produknya. Dan ini yang kita sering lakukan. Ya, ini banyak sekali, hal ini tim-tim saya ya, apalagi khususnya cowok ya. Dan saya yakin semua cowok pasti bisa jualan Vitamil. Kenapa? Vitamil ini teman-teman bisa begini ya kan, ini yang saya pernah ajarkan ke tim saya beberapa dan dipraktekin efektif banget. Teman-teman kasih teman kita yang cowok buat coba Vitamil 1 kapsul aja ya, nggak usah banyak ngomong macam-macam ya kan. Teman-teman cuma perlu apa, cuma perlu dia suruh buka mulutnya aja ya kan? Suruh A gitu ya, A masukin Vitamilnya, suruh dia telan ya kan? Dan bilangin dia kalau kamu udah rasain efeknya kasih tau saya. Apa itu ya kan, itu obat kuat lah buat stamina pria, kamu cobain dulu, tenang aja ini herbal, nggak akan kenapa kamu. Ya, habis itu suruh dia minum. Ya kan? Nah, itu akan efeknya bagus ya kan. Banyak yang cobain ini, ya kan modal 1 blister gitu ya, 10 kapsul, kasih sampel, baliknya bahkan 7-8 orang bisa beli 1 blister masing-masing ya kan. Dan itu teman-teman akan jauh untung ya kan, gampang banget jualannya. Nah, ini kalau teman-teman mau jualan offline, teman-teman bisa lakukan ini 4 hal yang saya lakukan di awal dan yang buat saya waktu itu bahkan bisa 3.000 poin ya di bulan pertama saya serius jalanin, dan rata-rata bahkan cuma dari offline ya kan, dengan modal ini yang saya kerjakan. Jadi teman-teman bisa praktekkan nanti resep jualan offline-nya. Nah, kalau kita ngomongin jualan online ya, nah ini yang teman-teman mesti tahu betul caranya gimana sih manfaatin sosial media kita nih buat kita bisa dapetin duit dari sana. Jadi yang pertama, kita mesti kuasain produknya.
Dan yang kedua, siapin tokonya, toko online. Dan yang ketiga, bangun interaksi. Ya kan? Yang keempat, konten dan posting. Yang kelima, bagaimana cara balas chat. Yang keempat, yang keenam adalah tentang buku pelanggan. Oke, ini akan saya bahas detail satu persatu. Nah, kalau kita mau jualan, jangan sampai kita nggak tahu banget apa yang kita jual. Ya kan? Jadi kalau teman-teman hari ini, aduh saya nggak tahu Pak apa yang saya jual. Wah, itu bahaya banget tuh. Ya kan? Kalau teman-teman sudah laku, misalkan jualan Vitamil banyak, tapi ditanya kandungannya apa, nggak tahu. Ya kan? Nah, itu bahaya. Ya, jadi teman-teman harus kuasain produknya. Saya tahu jualan HW itu gampang gitu ya. Bahkan kalau kita nggak tahu produknya aja, kita tetap bisa jual loh. Tapi teman-teman, kuasain produk akan membantu kita di awal saat teman-teman mau belajar tentang produk pun ya. Yang teman-teman mesti tentukan adalah marketnya dulu, pasarnya teman-teman nih. Kita mau jualan ke siapa nih. Ya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu nih kita mau jualnya ke siapa. Ya, jadi tahu dulu jual ke siapa, ya kan. Dari sana baru kita pilih kategori produk yang kita mau jual. Ya. Jadi HWI hari ini ada 5 kategori produk ya. Kita ada produk kesehatan yang pertama, ya kan. Kedua ada produk kecantikan, ketiga kita ada pelangsing, ada harmonis rumah tangga, dan ada pupuk, ya kan. Ini untuk yang perkebunan pertanian ya, yang suka tanam-tanam, ya kan. Kita ada 5 kategori. Teman-teman mau main di mana? Ya tergantung pasarnya yang kita mau tuju siapa. Ya kan. Kalau hari ini saya misalkan ada teman-teman yang wah cewek Pak saya, ya kan. Kalau saya jual Vitamil malu Pak saya Pak. Ya udah nggak usah jual Vitamil ya kan. Brandingnya branding kecantikan aja. Ya kan. Kalau anak muda cewek gitu misalkan ya. Kalau cowok misalkan, wah Pak teman saya laki semua Pak, banyak banget cowok teman saya. Ya udah kamu jualanlah harmonis rumah tangga, ya kan. Obat kuatnya dijual, ya kan. Vitamil misalkan, ya kan. Jadi kita nggak usah jualan semuanya. Jadi hari ini HW ada 40 macam produk ya. Di awal justru teman-teman butuh pilih 1 dari 5 kategori produk ini. Tujuannya adalah untuk kita branding, untuk bikin orang mengenal kita sebagai apa. Ya, jadi saat kita udah tentuin marketnya dulu gitu ya. Oke, saya mau jualannya misalkan pelangsing, ya kan? Kayaknya pelangsing paling nggak. Kalau cantik, nggak semua orang mau cantik lah, nggak rawat kulit. Tapi kalau gemuk orang nggak rata-rata mau nih, ya kan? Semuanya maunya langsing. Ya udah saya mau pelangsing, misal. Jadi teman-teman udah pilih kategori produk pelangsing, ya kan? Teman-teman setelah itu lakuinlah branding, ya kan? Biar apa? Biar teman-teman itu dikenal. Ya udah, Welly jualannya pelangsing, ya kan? Jadi kalau kita ngomongin si A, tahu ini apa, ya kan? Jualan apa dia, ya kan? Jadi jangan sampai teman-teman palu gada ya. Palu gada tuh sama sekali nggak bagus ya. Banyak orang berpikir, wah palu gada bagus ya. Apa lu mau gua ada? Saya bilang jangan ya kan. Justru kita harus spesifik. Ya. Spesifik bikin orang kenal kita dulu, ya kan. Biar apa? Biar inget obat kuat, inget Vitamil, inget Welly gitu, ya kan. Jadi benar-benar kayak branding dulu, ya kan. Ditanemin di kepala orang, oh iya nih Welly nih yang jual Vitamil, ya kan. Nah inilah kenapa kita mesti lakukan ini, ya kan. Pilih 1 dari kategori dari 5 ini, ya kan. Dan kita branding lah habis-habisan, bangun dulu apa ya, personal brandnya. Jadi biar orang lihat kita ingat produk itu. Ya, contoh aja produk ini, ya kan. Kalau hari ini teman-teman saya tanya, apapun makanannya, minumnya, teman-teman pasti bisa jawab, teh botol sosro. Padahal kalau ditanya iklannya masih ada nggak hari ini di TV? Nggak ada. Kenapa bisa sampai orang ingat? Kenapa? Karena brandingnya kuat banget. Dulu dia branding itu terus gitu ya. Dia dulu promosi itu terus di TV, iklannya ulang-ulang. Bikin kita jadi ingat. Apapun minumannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Pasti nggak beli teh botol sosro, enggak, tapi keinget di kepala gitu loh. Ya kan, ini yang kita mesti bangun. Ya, jadi teman-teman di awal pilih 1 dari 5 kategori produk, branding habis-habisan di sana. Boleh nggak Pak jualan yang lain? Boleh. Tapi jangan sampai lebih banyak daripada produk yang teman-teman sudah pilih di awal. Ya kan? Jadi misalkan saya pilihnya pelangsing. Boleh nggak saya juga branding Vitamil? Boleh, ya kan? Tapi jangan lebih banyak daripada pelangsing yang saya mau fokusin. Kira-kira kayak gitu. Jadi teman-teman pilih dulu 1 dari kategori, branding habis-habisan. Setelah teman-teman sudah pilih kategorinya gitu ya,
Eh, nanti teman-teman pakai satu produk yang teman-teman mau mau apa ya, mau pakai, ya kan, yang teman-teman memang butuhin, ya kan, dan harus pakai produk. Kenapa ya? Saya bilang gini, memang nggak orang jual pelangsing nggak harus langsing, memang betul, ya kan. Saya pun bisa jualan Nesvi, saya nggak pakai Nesvi, ya kan. Artinya teman-teman nggak harus pakai semua produknya. Ya, teman-teman pakailah tapi produk yang teman-teman memang butuhin. Tujuannya apa? Supaya kita yakin sama produk yang kita jual, ya kan. Kalau saya aja nggak yakin sama produk yang saya jual gitu ya, saat saya bahkan nggak mau pakai produk yang saya jual gitu ya, ya nggak mungkin saya bisa jual ke orang. Ya, gimana orang mau beli gitu ya kalau saya sendiri nggak mau pakai, ya kan. Jadi kita harus pakai dulu produk yang kita jual, ya kan. Untuk apa? Untuk kita meyakinin produknya kalau produk ini bagus, ya kan. Jadi saat kita bisa pas kita jelasin ke orang akan beda banget uh, antusiasnya, ya kan. Artinya kita akan beda banget semangatnya gitu saat kita cerita, nggak lemes gitu. Ya, karena apa? Karena kita udah pakai dan buktiin sendiri, ya kan. Pakai produk ini untuk apa? Untuk kita jadi brand ambasadornya, ya kan. Belum jadi crown ambassador, tapi jadi brand ambassador dulu, ya kan. Biar apa? Biar orang ingat, ya kan. Oh, Welly, ya kan. Oh, bos Vitamel itu, ya kan. Jadi orang tuh tahu banget itu. Ya, oh, Welly Vitamel, ya kan. Jadi kita harus bangun ini. Jadi brand ambasadornya, dan kalau bisa dapetin testimoni pribadi. Kalau kita bisa dapetin testimoni pribadi, itu akan jauh lebih gampang kita jualan. Ya, jadi pas teman-teman pakai, ya kan, di online, teman-teman live, pasang story lah minimal, ya kan. Jangan cuma foto before after kalau bisa, ya kan. Pas saya mau pakai gitu ya, waktu HH pertama kali launching gitu ya, saya langsung minum HH, ya kan. Saya minum HH, saya coba diet instan. Ini rekomendasi Pak David nih. Pak David dulu nyoba 3 hari gitu ya, turun berat badannya. Oke, saya coba juga, ya kan. Saya cobain, saya buka satu kaleng, saya minum 3 hari. Saya niatin 3 hari nggak makan apa-apa, cuma makan HH doang. Ya, lapar nggak? Lapar, ya kan? Lapar mata, iya, ya kan? Maksudnya kita benar-benar niatin untuk apa? Untuk dapetin hasil dari sana. Ya, jadi saat kita mau pakai produk, niatin buat dapet hasil, buat dapetin testimoni pribadi. Jadi saat saya waktu itu coba ya, setiap hari saya pasang di story. Ya, saya pasang di story, ya kan? Saya live, saya bilang, halo guys, saya lagi mau cobain HHMG nih, ya kan? Ini produk terbaru dari HWI, ya kan? Saya mau cobain 3 hari dulu, ya kan? Ini lingkar pinggang saya hari ini, saya ukur, ya kan? Dan saya tunjukin di video, ya. Dan ini timbangan saya, ya. Nanti saya akan timbang setiap hari, ya kan? Sampai 3 hari ke depan. Oke, see you, gitu doang, ya kan? Habis itu saya minum, saya tunjukin saya minum, ya kan? Kalau malu-malu gitu ya, aduh Pak, malu Pak kalau kelihatan muka gitu, ya nggak apa-apa, lihatan tangan aja deh, ya kan? Mulailah dari mungkin kelihatan tangannya, lagi ngaduk-ngaduk, ya kan? Tunjukin kalau kita pakai. Nah, hari kedua saya coba lagi, ya kan, turun 1 kilo. Jadi setiap hari itu saya kurang lebih turun 1 kilo. 3 hari saya turun 4 kilo. Ya kan. Tahu nggak teman-teman, setiap hari saya laku HH waktu itu. Ya kan, dan dalam 3 hari saya total bisa jualan waktu itu 18 kaleng HH, saya ingat banget. Cuma karena saya branding itu, ya kan. Karena apa? Karena itu live dan nyata, orang lihat gitu ya. Buktinya nggak bisa rekayasa kayak foto gitu ya. Kalau foto orang bilang, ah iya foto kapan? Kalau ini video, ya kan? Dan saya tunjukin waktu itu, oh hari ini tanggal sekian ya, saya tunjukin fotonya. Apa handphone saya itu ya, ini tanggalnya ada nih, jam sekian. Ya kan? Ini timbangan saya, ini lingkar pinggang saya. Jadi saat kayak gitu, minimal teman-teman kita yang ada sekarang gitu ya, itu lihat. Dan saya yakin banyak yang akan pingin juga rasain, ya kan? 3 hari 4 kilo itu bukan sedikit, ya kan? Dan banyak orang pasti kepingin. Ya, nah ini saya bilang di sini aja teman-teman sudah bisa jualan nih, ya kan? Kalau teman-teman sudah tentuin marketnya, sudah pilih kategori yang teman-teman mau pakai dan pakai produknya, ya kan? Pakai produk aja sudah bisa jualan, percaya saya. Ya kan? Apalagi kalau teman-teman kuasain betul ilmunya nanti sampai ke 6 langkah tadi ya, ini baru langkah pertama. Jadi pakai satu produk yang kita butuhin. Nggak harus semuanya, tapi yang kita butuhin aja. Dan dapetin testimoni dari sana. Yang keempat, pelajarin produk. Ya kan? Jadi jangan sampai kita nggak tahu produknya. Apa aja yang kita mesti pelajarin dari produk yang kita jual gitu ya. Yang pasti kita harus tahu kandungan produknya. Jadi kalau ditanya, WMP kandungannya apa ya? Aduh, bentar ya.
tanya upline gitu, tanya di grup gitu. Plan kandungannya apa ya? Ya, jadi jangan sampai kita nggak tahu, kita dapat starter kit, dibuka starter kitnya. Ya, jangan sampai kita nggak pelajarin produknya. Ya kan? Kita punya starter kit, pelajarin. Ada buku panduan kesehatan, pakai. Dan hari ini kita bahkan banyak sekali training-trainingnya. Ya kan? Ada chit-chat produk. Ya, chit-chat produk ini di Telegram ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, ya kan sebelah kiri itu ada link, ya kan teman-teman boleh capture. Ini adalah link Telegram, ya kan chit-chat produk. Jadi kita ada training tentang setiap produknya. Ya kan? Besok ini Mega Flex gitu ya, itu ada trainingnya juga. Itu kita ada training di YouTube, ada juga di Telegram. Teman-teman bisa nonton, pelajarin, ya kan. Kita punya bagian product development, ya kan bisa tanya, ya kan. Bisa ada starter kit, ada buku panduan kesehatan. Jadi jangan sampai kita nggak pelajarin. Ya, jadi kalau kita tahu apa yang kita jual, saya yakin kita akan gampang banget jualan. Ya. Bahkan produk mahal sekalipun gitu ya, orang tetap bisa jual. Contoh, sales Mercedes gitu ya, sales Mercedes-Benz. Itu mobil mahal gitu ya. Apakah sales Mercedes bisa jual mobilnya? Bisa. Ya kan? Kenapa bisa? Karena dia tahu apa yang dia jual. Ya, dia bisa jelasin ke calon konsumennya. Ya kan? Kalau konsumen ada bandingin gimana? Pak, Mercy kok mahal banget 1M, ya kan? Mending saya beli Brio, Pak, ya kan? Bisa dapat 8 ini Pak Brio, ya kan? Kalau saya beli Mercy cuma dapat 1, ya kan? Tapi si sales saya yakin bisa jelasin ya kan bedanya Brio sama Mercedes apa, ya kan? Nah, sama kayak teman-teman saat jualan. Saat kita jualan, saya yakin akan banyak orang yang membandingkan, ya kan? Teman-teman nggak perlu jelasin, nggak perlu jelekin produk yang lain. Tapi teman-teman bisa jelasin produk yang kita punya. Ya kan? Saat teman-teman tahu kandungannya, tahu manfaat, dan tahu keunggulannya. Ya kan? Produk kita itu murah, ya kan, dan berkualitas, teman-teman. Ya kan? Testimoni itu banyak banget, dan kalau teman-teman bisa jelasin, akan gampang banget jualan. Kalau ada yang bilang, Pak, jualan Glucella susah. Kenapa mahal, Pak, Glucella? Artinya belum tahu kandungannya apa. Ya kan, kalau kita pelajarin dan kita tahu kandungannya apa, Glucella murah. Ya kan, karena apa? Itu kandungannya banyak. Ada ekstrak apel, ya kan, orang bilangnya stem cell apel, ada kolagen, ada glutathione, itu yang utama loh. Belum ada serat inulin, belum ada vitamin C, segala macam. Ya kan, itu kandungan yang nggak sedikit. Kalau kita pisahin gitu ya, cari di pasaran tuh, stem cell aja udah berapa harganya. Ya kan? Dan kalau kita ngomong Glucella, apalagi ada promo kita hari ini ya, 2 box Glucella itu murah banget, dan kenapa kita nggak bisa jual? Ya kan? Kenapa masih bilang mahal? Ya kan, artinya kalau kita masih bilang mahal, artinya kita belum tahu produk yang kita jual. Ya kan? Pelajarin kandungan, tahu manfaat, tahu keunggulannya. Ikut training Telegram, ya kan? Punya starter kit dibaca, ya kan? Ada buku panduan kesehatan, beli di DC. Ya kan? Jadi jangan sampai kita nggak pelajarin. Dan yang paling penting juga teman-teman mesti tahu bagaimana cara konsumsi produknya. Jadi kita mesti tahu nih gimana biar orang itu dapat manfaat betul dari cara cara minumnya. Contoh, saat kita tahu WMP ya, ini contoh aja kalau kita ngomong WMP, apa sih kandungan WMP? WMP itu ada ekstra kopi hijau, acai berry, goji berry, L-carnitin, serat inulin. Ya, ini adalah kandungan utama dari WMP. Nah, kalau kita udah tahu kandungannya, tahu nggak manfaatnya? Oh, manfaatnya untuk diet, Pak. Ya, dia bisa bakar lemak lebih banyak, ya kan? Kalau kita gerak, banyak bakarnya. Bisa bahkan 3 kali lipat kalau kita tanpa minum WMP. Ya, jadi lebih banyak bakarnya. Dan bisa bantu jaga makan juga, Pak. Jadi saat minum WMP itu nafsu makan kurang, Pak. Makannya jadi dikit. Nah, itu kandungannya WMP. Ya. Keunggulannya apa? Kalau kita bandingin sama mungkin produk-produk pelangsing di luar sana. Ya kan? Kalau kita ngomong WMP itu jus, ya rasanya enak, udah pasti rasa blackcurrant. Yang kedua, orang jadi nggak harus kurangin porsi makan tuh. Ya kan? Otomatis berkurang sendiri karena nafsu makannya berkurang. Ya kan? Jadi nggak perlu jaga makan. Makan normal aja bisa turun berat badan. Ya kan? Jadi makanya kalau kita dengar dulu ya ada orang iklan turun berat badan tanpa jaga makan, minum WMP. Bener nggak? Bener. Ya kan? Memang nggak perlu jaga makan. Ya kan? Makan normal aja. Ya kan? Tetap bisa turun berat badan. Ya, tapi kita masih tahu nih, WMP itu bakar lemak. Jadi kita harus tahu orang butuh aktivitas. Jadi saat orang customer kita tanya gitu ya, kita jangan sampai nggak cek
ini customer kita itu aktivitasnya apa, ya kan. Kalau ternyata nih customer kita kerjanya di kantor, seharian duduk, ya kan. Terus pulang kerja, ya kan, itu hobinya tiduran sambil nonton drama Korea gitu misalkan. Sambil ngapain? Sambil ngemil lagi, ya kan. Udah rebahan, nonton sambil ngemil, ya kan. Nah ini kalau minum WMP nggak cocok. Kenapa? Karena nggak akan ada yang dibakar, ya kan. Aktivitasnya nggak ada. Jadi teman-teman harus tahu orang ini aktivitasnya seperti apa saat kita jualan produknya. Contoh kalau kita ngomong WMP, minumnya kapan? Ini cara minum ya. WMP itu untuk bakar lemak dan untuk membantu kontrol nafsu makan. Artinya minumnya adalah sebelum makan atau sebelum aktivitas. Ya. Berarti minumnya pagi siang ya Pak? Bener ya, kata upline saya minumnya WMP itu pagi siang. Betul nggak? Nggak 100% benar. Kenapa nggak 100% benar? Gini ya. Kalau ternyata dia adalah security kerjanya dan jaga malam, ya kan? Pagi siang dia tidur, ya kan? Artinya nggak boleh dia minum pagi siang, ya kan? Karena aktivitasnya malam. Dia minumnya kapan? Ya udah sebelum makan atau pas sebelum jaga malam. Jadi kita mesti tahu aktivitas konsumsi kita karena cara minum setiap orang nggak akan sama. Ya. Contoh orang yang ada penyakit sama orang yang cuma buat jaga kesehatan aja, beda minumnya. Misal kalau NSV, kalau orang yang sudah ada neum kista sama orang yang cuma buat perawatan, cuma pingin rapet aja misalkan, ya kan? Kita mesti tahu cara konsumsi terbaik untuk setiap konsumen kita. Nah kalau kita pakai produk, ya kan, kita akan secara nggak langsung tahu nih cara minum terbaiknya, ya kan? Jadi ini yang mesti kita pelajarin saat kita mau jualan di awal. Tentukan market, ya kan? Pilih 1 dari 5 kategori produk, pakai satu produk yang memang kita butuhin, branding, ya kan, dapetin testimoni pribadi, niatin pas minum. Jadi jangan harap orang mau beli kalau kita sendiri nggak mau pakai, ya kan. Jadi pakai dulu satu produk yang memang kita butuhin. Yang keempat, pelajarin produknya, ya kan. Kuasain betul-betul apa yang kita jual minimal, ya kan. Jadi jangan sampai laku produk tapi kita nggak tahu apa yang kita jual, ya kan. Itu linknya teman-teman bisa capture, ikut setiap training-training produk di Telegram. Akan sangat membantu. Ini yang pertama, kuasain produk. Setelah tahu produknya, ya kan, teman-teman mesti siapin tokonya, ya kan. Jadi kalau kita ngomong toko, ya kan, toko online, ya kan, artinya sosial media banyak hari ini. Kita bisa jualan di mana aja, Facebook, Instagram, WA, mungkin ada TikTok, ya kan, mungkin ada macam-macam lah, ya kan, banyak banget sosial media hari ini. Teman-teman bisa pakai semuanya buat jualan. Pertanyaannya, Pak, saya boleh pakai berapa sosmed? Kalau saya bilang selama mampu, semuanya nggak ada masalah. Tapi kalau hari ini teman-teman baru mulai, belum pernah jualan online gitu ya, teman-teman harus mulailah dari satu sosial media dulu. Ya, dari satu sosial media. Biar apa? Biar teman-teman nggak bingung handle-nya. Ya, kita kuasain satu sosial media dulu. Ya kan? Pelajari satu sosial media yang memang kita mungkin sudah terbiasa pakai. Ya kan? Biar apa? Biar kita nggak susah lagi belajarnya. Ya kan? Karena kayak contoh kayak kita buka toko biasa aja ya, nggak ada orang sekali buka toko gitu ya, langsung buka 5 toko kan gitu. Akan pusing sendiri ngurusnya. Ya kan, mulai dari satu dulu. Saat kita sudah bisa handle, teman-teman bisa buka cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, terserah mau pakai semua sosial media, boleh selama mampu handle-nya. Ya kan, jadi teman-teman mulai dari satu sosial media, ini khusus yang baru mulai ya, apalagi yang belum pernah pakai sosial media, jarang untuk jualan gitu ya. Mulailah dari satu sosial media. Kalau saran saya mulai dari Facebook dulu, ya kan? Karena Facebook paling gampang mulainya, ya kan? Dan paling luas pasarnya. Hari ini kalau ngomong Facebook itu kurang lebih ada 130 juta orang yang pakai di Indonesia. Dan kalau Instagram itu baru sekitar 60-an juta. Ya kan? Artinya kalau ngomong pasar jauh lebih luas di Facebook dan lebih variatif. Kalau Instagram akan banyak kan lebih banyak anak muda, kalau di Facebook akan lebih banyak justru apa ya, yang udah berumur ya kan, ibu-ibu muda ya kan, mama itu justru pasar yang akan lebih gampang jualan sebenarnya. Jadi mulai dari sosial media satu dulu ya kan, kalau yang belum pernah jualan mulai dari Facebook dulu aja. Setelah kita pilih sosmed yang kita mau pakai ya kan, kita mesti cek dulu nih,
nama dan foto profile ya kan. Jadi jangan asal nih ya pakai nama dan foto profile. Saya tahu banyak yang mungkin cinta HWI hari ini ya. Tapi namanya Welly Bos Vitamel misalkan. Ya. Welly Raja Nesvi misalkan. Ya kan? Jangan kita pasang nama seperti itu ya kan. Pakailah nama kita pribadi ya kan. Nama asli kita, nama panggilan kita ya kan. Jangan nama alay juga ya kan. Namanya nama biasa aja ya kan? Dan pasanglah foto profile foto kita yang paling kece ya kan. Foto kita yang paling terbaik lah. Teman-teman mau edit pakai kamera 360 boleh nggak? Boleh Pak ya kan. Boleh banget. Mau pakai 360, mau ditambah beauty plus gitu ya. Mau sampai mukanya sampai licin banget gitu ya, boleh, nggak ada masalah, ya kan? Bikinlah foto terbaik yang teman-teman punya, pasang di sana, pasang nama kita. Ini penting untuk apa? Untuk saat kita nambahin temennya, nambah follower, nambah teman gitu ya di Instagram, itu nambah kontak di WA mungkin. Itu kita butuh pasang foto yang meyakinkan, ya kan? Nama-nama asli, foto-foto asli. Jangan foto produk. Jangan foto produk, jangan foto yang aneh-aneh ya, jangan foto yang alay, jangan foto misalkan foto tanaman gitu ya, foto artis, jangan. Ya, pasang foto pribadi kita, foto yang paling bagus, yang terbaik yang kita punya, nama asli. Setelah itu yang ketiga, bio dan detail profile ya kan. Jadi di bawah nama itu selalu ada yang kayak biodata ya kan, kayak sekolah di mana ya kan, pekerjaannya apa ya kan, kita bisa tulis di semua sosial media ada. Dan bio ini teman-teman bikinlah semenarik mungkin. Ya, bikin semenarik mungkin untuk apa? Untuk pancing orang lihat. Ya. Dan jangan pasang yang nggak sesuai. Contoh kalau teman-teman sekolah, masukin tuh sekolahnya di mana. Masukin misalkan kuliah di mana. Pernah kerja di mana aja, tulis. Ya. Semenarik mungkin kita bikin ya kan, yang asli juga ya, jangan sampai itu bohong gitu ya. Jangan sampai bilang sekolah di mana, di Harvard gitu, padahal sekolah juga nggak pernah di Harvard gitu ya. Atau mungkin pekerjaan di mana, bekerja di ladang Tuhan. Oh, saya tahu gerejawi mungkin misalkan gitu ya. Mungkin ibadahnya kuat, tapi jangan tulis seperti itu, ya kan. Bikin bio profil kita itu benar-benar sesuai ya kan, menarik ya kan. Dan pakai bahasa Indonesia. Ya. Jangan jangan pakai bahasa campur-campur. Ya, jangan bahasa campur aduk. Bahkan kalau saya bilang jangan bahasa Inggris lah. Ya, kenapa? Karena pasar kita akan lebih banyak Indonesia. Nggak semua orang bisa bahasa Inggris loh. Ya kan? Jadi usahakan kita pakailah bahasa Indonesia karena biar orang bisa baca dan lihat. Ya kan? Jadi bio ini usahakan pakai bahasa Indonesia, bikin semenarik mungkin. Setelah itu teman-teman mesti baru siapin temennya. Pasarnya kita butuh nih. Kita butuh banget semakin luas pasar, semakin gampang kita jual. Ya kan? Kalau teman di Facebook 1.000 sama 5.000 beda. Kalau follower di Instagram 1.000 sama 10.000 beda. Jadi gimana kita bisa tambah teman ini bertahap. Ya kan? Nggak usah cepet-cepet, nggak usah buru-buru, nggak usah kayak dikejar-kejar gitu ya. Tapi selalu tambahin. Ya kan? Nambah teman ini, tambahlah dari orang-orang yang nge-like dan komen di postingan orang lain. Ya kan? Contoh, teman saya ada posting foto anak gitu ya, terus ada banyak banget yang like dan komen. Kita tambahin dari sana. Ya. Kenapa? Karena like, komen, sudah pasti buka Facebooknya, buka Instagramnya gitu ya, kalau dia bisa like dan komen. Ya kan, kita nambahin dari sana. Tambah dari teman-teman kita. Ya. Jadi tambah teman itu bisa dari like dan komen di postingan teman kita, dari teman, atau di postingan grup, ya kan, teman-teman boleh masuk tuh grup-grup di FB gitu ya. Ini hari ini banyak orang sepedaan, grup sepeda banyak tuh. Masuk ke grup sepeda. Hobi kuliner, hobi makan-makan, masuk ke grup kuliner. Di sana ada orang posting, ada yang like, komen, add dari sana. Ya kan, boleh, ya kan. Atau dari iklan, ya kan. Kalau kita buka Instagram, buka Facebook, ada ads kadangnya yang keluar sponsor tulisannya gitu. Nah, itu orang-orang yang pakai ads. Ya kan. Di situ pun ada orang like dan komen biasanya. Lalu bisa ambil dari sana. Ingat kuncinya dari yang like dan komen. Ya, karena like, komen udah pasti buka. Lalu bisa ambil dari teman-teman, dari grup, atau dari iklan yang muncul di beranda sosial media teman-teman sendiri. Jadi ini adalah yang kita mesti lakukan. Siapin tokonya, tambah terus kontaknya ya kan.
bertahap, kita tambahin, jangan berhenti ya kan, jangan stop, nambahin karena makin banyak akan makin gampang jualannya. Jadi setelah toko siap, setelah saya yakin akan gampang kita mulai ke tahap selanjutnya yang ketiga ya adalah bangun interaksi. Nah, ini penting ya kan, kenapa saya tandain penting ya kan? Karena hari ini algoritma sosial media itu berubah. Apa itu algoritma, Pak? Aduh, pusing, Pak. Ya kalau dulu, ya kan, kita itu posting, sekarang posting orang bisa sekarang lihat, ya kan. Jadi postingan itu tergantung waktunya, ya kan. Jadi posting banyak, ya kan, dulu kalau kita ngomongin belajar gitu ya, kalau teman-teman mungkin yang udah pernah ikut training dulu gitu ya, posting banyak-banyak satu hari, ya kan, posting sebanyak-banyaknya lah, ya kan, itu bikin kita bisa laku gitu. Hari ini posting banyak, percuma kalau kita nggak ada interaksi sama dia. Jadi siapa aja sih yang bisa lihat postingan kita, itu cuma orang yang berinteraksi, ya kan, berinteraksi sama kita. Jadi makanya kita harus bangun interaksi ini penting banget. Biar apa? Biar orang bisa lihat apa yang kita posting. Jadi cara bangunnya adalah yang pertama, lakukan yang namanya bomb like. Kalau kita ngomongin Instagram gitu ya, Facebook, ya kan. Kalau ada yang posting, jangan cuma yang di like postingan itu doang, ya kan. Yang teman-teman mesti lakukan adalah buka profilnya, ya kan, like 5-10 postingan dia terakhir, ya kan. Itu namanya bomb like. Jadi kasih sekaligus like-nya, ya kan, ke orang yang sama. Tujuannya apa? Karena saat orang di-bom like gitu ya, orang lihat di like sekaligus itu notifikasinya akan numpuk. Dan ini akan buat dia kepo untuk buka profilnya kita, ya kan. Siapa sih ini yang like, ya kan, dia akan buka. Ya, itu akan sudah mulai membangun interaksi sama kita. Jadi bom like ini biasakan lakukan. Jadi jangan cuma like, swipe, jangan. Ya kan. Jadi buka profilnya, like 5-10 status terakhirnya dia. Ya, ini yang teman-teman mesti lakukan. Atau teman-teman bisa komen di status postingannya dia. Ya kan, komen ini selama teman-teman bukan komen negatif itu nggak apa-apa, ya kan, komen aja. Ya kan, komen yang positif yang penting, ya kan. Komen lucu boleh, mau komen nggak nyambung nggak apa-apa, ya kan. Yang penting jangan komen negatif, ya kan. Artinya jangan komen yang mengandung sara, jangan komen yang istilahnya menghina, jangan, ya kan. Tapi komenlah positif, komen lucu. Bahkan kalau komen nggak nyambung nggak apa-apa. Komen nggak nyambung gimana maksudnya, Pak? Contoh, kalau teman-teman lihat beberapa hari lalu saya ada posting saya di tempat kopi gitu ya, tempat ngopi ya kan, saya posting gitu. Misal komennya apa yang komen nggak nyambung? Wih, cakep ya tanamannya yang di ujung misalkan. Itu komen nggak nyambung, tuh cakep tanamannya di ujung. Ya kan? Padahal saya nggak mau posting tanamannya. Kayak gitu itu adalah contoh komen nggak nyambung. Atau komen lucu misalkan. Ya. Jadi kita bisa ajak bercanda orang yang posting. Ya. Jadi komen-komen misalkan ya komen yang istilahnya memancing humor lah, ya kan? Atau komen positif. Selama komen itu nggak negatif nggak ada masalah, ya kan? Biasakan sering lakukan komen, ya kan? Yang ketiga memberi ucapan ke orang, ya kan? Artinya saat orang ngerayain sesuatu ya kan kasih ucapan selamat, ya kan? Ulang tahun selamatin lagi berduka kasih ucapan selamat berduka, ya kan? Jadi sosial media itu adalah tempat kita bersosialisasi. Jadi jangan sampai kita cuma jualan di sana, ya kan, tapi harus kita bangun interaksi sama mereka. Dan ini sangat penting hari ini. Tujuannya adalah biar teman-teman posting, orang itu bisa lihat apa yang kita posting. Yang keempat, chat pribadi kenalan. Jadi selain kita cuma bom like, komen gitu ya, terus kasih ucapan, lalu bisa chat langsung kenalan, japri, ya kan, chat pribadi. Caranya gimana? Caranya teman-teman bahas apa yang dia posting terakhir. Jadi jangan chatnya, hai, salam kenal. Ya kan? Halo, boleh kenalan nggak? Ya kan? Ini biasanya orang akan takut, ya, dan nggak akan dibalas. Tapi saat kita post chat itu ya, mulai dengan apa yang dia posting, itu orang akan respon. Karena orang posting sesuatu di sosial media itu tujuannya biar dikepoin. Kalau ada yang kepoin, biasanya seneng dan dibales. Contoh, dia posting foto anak gitu ya. Kita langsung japri bilang, anaknya ya, lucu banget sih, umur berapa? Nah, ini akan dibalas biasanya. Nggak ada mama gitu ya,
yang nggak seneng anaknya dipuji. Ya kan? Jadi kita mulai dengan bahas apa yang dia posting terakhir. Ya kan? Nggak usah takut buat japri, kenapa? Karena orang itu senang dikepoin ya. Jadi teman-teman mesti paham, sosial media itu, orang posting itu, ya kan, orang main sosial media dah, itu tujuannya cuma dua, ngepoin orang atau pingin dikepoin. Ya, jadi saat dia posting udah pasti pingin dikepoin. Ya. Saya bahkan pernah lihat status gini ya, anaknya sakit gitu ya, luka, jatuh, terus ibunya pasang status, ya kan. Nak, maafin mama ya kan. Gara-gara mama kamu akhirnya jatuh, bla bla bla, luka. Foto anaknya luka di posting. Ya kan? Rame banget yang komen dan like. Ya kan? Padahal statusnya dia ngomongnya apa? Maafin mama ya nak. Anaknya 1 tahun juga belum umurnya. Ya kan? Main sosial media ya enggak punya sosmed anaknya. Ya kan? Terus kenapa minta maafnya di sosial media? Ya kan? Pingin dikepoin. Ya kan? Ini bukan sesuatu yang salah ya. Tapi dia posting pingin dikepoin, pingin ada yang bilang, wih kasihan kenapa anaknya, pingin ada yang nanya. Jadi teman-teman saat teman-teman japri, apa yang dia posting terakhir, percaya responnya baik. Ya, jadi teman-teman yang bisa lakukan, kalau kita mau bangun interaksi sama orang di sosial media. Oke. Selanjutnya adalah konten dan posting. Nah ini penting ya. Saat kita toko udah siap, kita udah mau bangun interaksi sama orang ya, kita harus tahu gimana cara promosinya. Ya, dan promosi ini ya, yang paling penting adalah kita tahu konten dulu itu apa, ya kan, gimana kita postingnya, gimana cara promosinya sih. Ya kan, hari ini teman-teman di HWI ya, kita punya konten .sekolahbisnisyes.com. Ini teman-teman bisa ambil, copy paste, itu semuanya sudah disiapin kontennya, tinggal pakai. Wah enak banget ya. Nah, teman-teman mesti belajar juga gimana sih promosi dan gimana sih kita bikin konten yang baik ya. Kita mesti belajar biar kita bisa promosi lebih gampang. Oke, kalau kita bicara konten, bicara posting gitu ya. Yang nomor satu, kita hari ini nggak bisa jualan di sosial media itu hard selling. Ya, kita harus soft selling. Ya, hard tuh keras, soft tuh lembut gitu ya. Jadi kalau kita ngomong soft selling itu yang gimana Pak? Ya kan soft selling itu kalau kita jualan gitu ya, kita nggak kelihatan kayak jualan. Nah, itu soft selling namanya. Ya kan? Promosi produk tapi nggak kelihatan lagi jualan. Ya kan? Itu yang kita mesti lakukan promosinya. Ya kan? Jadi, kalau promosi soft selling ini yang akan dilihat orang sebenarnya. Jadi, usahakan konten kita bersifat soft selling. Jangan sampai itu hard selling. Jangan sampai gambar produk gitu ya, testimoni, terus bawahnya tulisan manfaat produk, terus di bawahnya cuma tulis minat chat nih, jangan. Ya kan? Bikin itu soft selling, bikin video TikTok mungkin, ya kan, bikin mungkin live sambil pakai produknya, ya kan. Mungkin teman-teman posting yang di konten Sekolah Bisnis Yes, teman-teman bisa ambil ya. Banyak sekali udah kita disediain. Ya kan? Dan teman-teman, konten ini yang teman-teman posting, jangan cuma tentang jualan. Ya kan? Jadi kalau kita satu harian gitu ya, kita rajin posting, yang kita posting cuma dagang, yang lihat pun nggak seneng. Jadi kita harus bikin konten itu variatif dan menarik ya. Jadi konten pribadi tulis, masukin ya kan, artinya sesekali posting lah foto anak, sesekali posting lah foto selfie, ya kan. Jadi kita benar-benar bukan cuma posting jualan, ya kan. Konten pribadi boleh dimasukin atau konten yang bersifat informasi. Contoh tentang berita-berita yang lagi ada hari ini gitu ya. Share di sosial media boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya kan. Tetap ada ya konten jualannya, jangan sampai konten jualan nggak ada nih. Cuma kontennya bagi informasi doang, jangan ya kan. Tapi harus ada nih konten-konten lain di luar konten jualan. Atau teman-teman boleh masukin konten edukasi. Contoh bagi resep ya kan. Hari ini ada Corona Ambassador, saya senang banget Bu Lili ya. Chef Lili itu wah bagi resep masak ya kan. Wah itu saya senang. Ya, dan itu kita bisa bagi share yang seperti itu, konten yang kasih orang ilmu, belajar. Yang terakhir tuh mungkin konten hiburan, ya kan, konten mungkin video-video lucu segala macam yang buat orang bisa enjoy saat dia lihat kontennya, kira-kira kayak gitu. Jadi ini adalah konten, ya kan, teman-teman mesti tahu soft selling, ya kan, mesti tahu konten itu harus variatif, ya kan, jangan cuma melulu jualan. Ya kan. Yang kedua kita harus tahu di mana aja kita bisa posting dan kapan waktu posting. Jadi kalau kita mau posting hari ini, posting itu bukan cuma di feeds, bukan cuma di halaman, bukan cuma di beranda aja.
ya kan? Justru kita harus main di semuanya. Hari ini kita ada story ya, kayak Instagram, Facebook, itu ada story-nya, WA pun ada story-nya. Teman-teman pakai story-nya, jangan sampai story nggak dipakai. Jangan cuma posting di feeds, posting juga di story, ya kan? Live juga boleh, ya kan? Mau posting di grup-grup Facebook, FB boleh nggak? Boleh, ya kan? Jadi manfaatin semua tempat yang teman-teman bisa lakukan buat posting. Di feeds, di story, di grup, live, boleh. Ya kan? Jadi posting di tempat-tempat yang teman-teman bisa pakai. Semuanya, ya kan? Jadi kalau kita pakainya misalkan, Pak, saya pakai Instagram aja nih, lebih sering. Ya udah, pakai tapi feeds-nya pakai, story-nya pakai, live-nya pakai. Ya kan? Mungkin Instagram kan nggak ada grup ya. Jadi pakai 3 itu. Ya. Dan kalau mau posting itu di waktu yang nggak sama. Artinya jangan posting itu di jam yang sama sekaligus. Spam itu jangan banget. Ya. Postingnya adalah di waktu berbeda, sesering mungkin. Ya kan, dengan konten variatif tadi ya. Sesering mungkin teman-teman posting lah. Ya. Ini yang buat orang lihat ya kan. Kalau kita ngomongin posting jarang-jarang gitu ya, nggak boleh jarang-jarang, nggak boleh sedikit ya kan, justru harus heboh postingan itu, dan sering heboh. Kalau teman-teman lihat toko gitu ya, ada 2 toko di mall yang sama gitu ya, satu toko itu lampunya remang ya kan, terus orangnya yang jaga itu duduknya di dalam gitu ya, ada satu toko lagi ya kan, lampunya terang benderang, kelap-kelip bahkan ya kan, terus penjualnya itu di luar teriak-teriak, bolehkah, cobain masukkah ya kan, kira-kira teman-teman akan masuk ke yang mana? Ya kan? Sudah pasti yang ke sini, yang ke heboh ini, ya kan? Nah itu yang teman-teman mesti lakukan, bikin sosial media teman-teman semenarik mungkin, seheboh mungkin, biar orang kepoin, ya kan? Jadi postinglah sesering mungkin. Kalau kita ngomong jam ya, itu jam malam ya kan, jam 7 ke atas ya kan, artinya jam-jam orang selesai kerja, selesai masak, selesai makan malam gitu ya. Itu adalah jam-jam paling ramai orang buka sosial media. Teman-teman bisa lebih banyak posting di jam-jam itu. Di jam lain boleh nggak? Boleh. Ya kan? Di jam lain pun boleh ada, di jam 7 ke atas usahakan lebih banyak postingnya. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus tahu bagaimana kita menggunakan hook. Nah, hook ini apa? Hook itu pancing, kail. Ya kan? Jadi kita butuh banget pancingan, ya kan? Buat apa? Buat orang itu mau lihat iklan kita. Ya kan? Mau lihat konten yang kita posting. Hook itu bisa dari gambar, bisa dari kata-kata, bertahan untuk lihat dulu. Ya, ini yang mesti teman-teman lakukan. Ya kan? Jadi kalau kita mau posting gitu ya, jangan pakai gambar yang ngeblur ya kan, udah ngambilnya dari Facebook gitu ya, terus udah di capture ulang sampai nggak kelihatan gambarnya apa, ya kan? Teman-teman hari ini ada konten sekolah bisnis yes, teman-teman bisa ambil tuh gambar kualitas bagus semua, ya kan? Save di teman-teman bisa pakai buat bahan posting, ya kan? Nah, gambar yang bagus tuh buat orang mau lihat, yang menarik. Video misalkan, ya kan? Teman-teman mau pakai video bisa, ya kan? Mau pakai video TikTok, ya kan? Itu boleh, ya kan? Itu akan memancing orang buat lihat, ya kan? Jadi hook ini adalah membuat orang gimana bisa pancing dia lihat dan bertahan untuk lihat itu terus. Kalimat sama juga. Saat kita buat kalimatnya gitu ya. Ini pengaruh di copyright ya, gimana cara menulis sebuah iklan. Ya kan teman-teman mesti tahu nih ada hook di awal yang teman-teman mesti pakai. Ya kan, contoh kalau kita mau jual pelangsing, ya kan. Hooknya apa yang bagus gitu ya. Kita harus bikin kalimat seperti ini. Contoh, udah capek jaga makan, tapi berat nggak turun-turun. Tenang aja, saya ada solusinya. Nah ini baru ada teks lagi di bawahnya, dan ini akan buat orang apa ya, mau lihat ya kan, udah capek jaga makan ya kan, makan udah dikit-dikit ya, tapi berat badan nggak turun-turun. Ya kan, saya ada solusinya nih. Nah itu adalah kalimat hook yang buat orang mau baca seterusnya. Jangan postingan manfaat produk bla 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 segala macam, orang nggak akan mau baca. Ya kan? Jadi kalimat awal itu menentukan orang mau baca nggak seterusnya. Nah ini teman-teman mesti pakai, ya kan? Itu yang ketiga, ya kan, saat kita bicara tentang konten, ini penting banget hook, ya kan, gimana melekatin ke orang biar orang mau lihat. Ya kan? Sama kayak teman-teman ke mall gitu ya, kalau lihat iklan diskon gitu, diskon 90% gitu, ya kan? Terus di bawahnya kecil, syarat ketentuan berlaku.
Ya. Terus syaratnya apa? Lebih kecil lagi syaratnya tulisannya. Tujuannya apa? Biar mata orang lihat 90%-nya dulu. Ya, ini salah satu contoh hook juga. Ya teman-teman biasakan pakai ini. Hook. Terus yang keempat, teman-teman mesti posting kalau laku. Ya, jadi kalau kita laku produknya gitu ya, jangan sampai kita diem-diem nggak diposting kalau laku. Jadi kalau COD, foto lagi COD-an. Jangan kalau orang yang nggak mau difoto gitu ya, pembelinya, foto tangannya lagi transaksi, pegang duit sama pegang produk. Ya kan? Jadi benar-benar posting kalau laku, dapat transferan posting. Ya kan? Tunjukin kalau produk kita laku. Ya kan? Kenapa? Karena orang itu latah, teman-teman. Ya kan? Pembeli itu latah. Ya kan? Hari ini ya, kalau teman-teman lihat banyak sekali orang sepedaan ya. Sepeda lagi rame orang beli ya. Pertanyaan sederhana. Semua orang sepedaan nggak? Semua orang hobi sepeda nggak? Enggak. Yang beli sepeda pingin eksis aja sebenarnya ya kan, dia lihat orang lain beli rame beli ya udah pingin aja beli ya kan. Saya yakin banyak sekali orang yang mungkin beli sepeda gitu ya, pas beli pakai sebentar udah nggak dipakai lagi hari ini ya kan. Itulah orang latah ya kan. Dulu saya ingat banget, saya itu bukan penggemar mie ya, mie pedas-pedas gitu saya nggak gitu suka gitu ya. Tapi di dekat rumah saya dulu, rumah yang lama gitu ya, itu ada satu namanya mie kober, itu mie level itu ada pedas-pedasnya. Dan setiap kali saya lewat, itu saya lihat selalu ngantri sampai ke jalan loh. Sampai ke jalan raya. Saya nggak suka mie, apalagi mie pedas, ya, saya nggak suka ya kan. Tapi karena saya setiap kali pulang saya lewat dan saya lihat kalau itu laku rame gitu ya, saya sampai kepo pingin nyobain loh. Ya kan? Saya sampai bela-belain ngantri lama buat apa? Buat saya nyobain ini mie apa sih. Ya, padahal mie-nya biasa aja. Ya kan? Kenapa? Karena orang senang beli produk yang lagi lagi laku, lagi happening, lagi hits lah. Ya kan? Jadi kalau teman-teman laku, tunjukin kalau laku. Jangan sampai kita nggak tunjukin kalau kita laku. Laku posting, transferan posting, semuanya posting. Selain konten-konten tadi ya, konten jualan, soft selling, dan konten-konten pribadi, informasi, dan lain-lain. Ya kan? Laku posting juga. Itu adalah konten yang kita mesti promosikan. Nah, kalau udah tahu cara promosi, ya kan, kita mesti tahu juga cara balas chatnya. Ya kan, jadi jangan sampai ini kita nggak orang tanya, ujung-ujung nggak beli. Banyak banget yang tanya nih, gara-gara promosinya udah bagus gitu ya. Banyak yang tanya, kok nggak ada yang closing? Kok nggak ada satupun yang beli gitu ya? Nah ini bisa jadi kesalahan adalah di cara balas chat. Ya kan? Bisa jadi kesalahan Sinten masih belajar bagaimana sih cara balas chat di online. Ya kan? Kuncinya satu, teman-teman mesti ramah dan bangun kedekatan dengan calon customer. Ya kan? Orang beli itu karena nyaman. Semakin dia nyaman sama penjualnya, akan dia semakin mau untuk transaksi sama kita. Jadi ramah dan bangun kedekatan. Jadi kalau kita chat sama customer, ya kan jangan kaku-kaku, ya kan jangan halo, salam kenal, saya Welly, ya kan HWI, ada yang bisa saya bantu? Jangan. Jangan sok kenal, sok dekat aja. Halo sis. S-nya jangan satu. Emoticon tuh pakai yang gede-gede itu. Ya kan? Salam kenal, saya Welly dengan si siapa nih? Ya kan? Jadi bedain, ya kan emoticon ini akan pengaruh banget orang lihat dan nadanya jadi nggak sama tuh. Ya. Makanya saya seneng banget saat bicara jualannya online tuh ya HWI ya. Saya pikir enak lah, saya nggak orangnya yang nggak terbiasa jualan offline soalnya. Ya. Kalau offline kita raut muka kelihatan ya lagi ada masalah gitu. Kita kalau ketemu orang ya udah muka kita ketekuk gitu. Ternyata kalau kita online kita bisa aja tuh pasang emoticon walaupun kita lagi sedih. Ya. Kayak mungkin teman-teman chat orang gitu ya. Hehehe, padahal ketawa juga enggak, ya kan? Tapi hehehe gitu ketikannya. Ya kan? Inilah online. Jadi teman-teman bisa menunjukkan teman-teman ramah dengan apa? Dengan pakai emoticon, ya kan? Dengan sok kenal, sok deket, ya kan? Jangan pakai bahasa yang kaku. Dan untuk bangun kedekatannya, carilah kesamaan. Ya kan? Saya tuh selalu tanya tinggal di mana. Ya kan? Untuk apa? Untuk sok-sok dapetin kesamaan. Ya kan? Walaupun nggak sama, pura-pura sama. Contoh, pembeli saya di Bali gitu ya. Kalau di Bali sih saya bilang, oh iya sama dong, saya tinggal di Bali. Bali mana? Ya kan. Kalau misalkan di Jawa gitu, di Surabaya gitu. Saya bilang, oh Surabaya mana? Istri saya orang Surabaya juga loh. Ya kan. Jadi kita bisa bikin alasan untuk pancing ini kesamaan. Ya kan. Bahkan mungkin kalau misal, oh di Pontianak gitu ya. Waduh, Pontianak saya saudara apa nggak punya gitu ya. Oh, saya punya teman banyak tuh di Pontianak. Kamu Pontianaknya di mana? Ya kan. Wah enak-enak tuh makanan Pontianak. Nah ini akan membangun
kedekatan karena ada yang sama, ya. Dan teman-teman mesti cari ini ya kan, mungkin bisa mulai dengan ya tanya lokasinya dia di mana, tinggal di mana. Ya kan, ini akan membantu teman-teman juga nanti buat bisa tentuin mau kasih free ongkir apa enggak. Ya kalau kita tahu ya tinggalnya di mana. Jadi teman-teman carilah kesamaan ya kan dan bangun kedekatan di awal, ramahlah sama mereka. Yang kedua, kenalin customer kita. Lewat apa? Lewat konsultasi. Jadi kalau chat ya kan pendek-pendek aja tapi sering-sering tanya. Jangan sampai orang tanya, kita cuma jawab. Jadi pas jawab, tanya balik lagi. Ya kan, biar chat ini nggak putus. Kenalin customer kita, biar kita gampang jualnya. Ya. Jadi kenapa banyak orang bilang gini ya, kenapa orang jualan susah ya? Ya kan? Karena banyak orang pas jualan yang dia ceritain cuma manfaat produk. Ya kan? Yang dia ceritain adalah cuma manfaat produk yang dia jual. Ya kan? Sebenarnya salah nggak ceritain manfaat produk? Nggak salah, ya kan? Tapi orang beli itu bukan karena lihat manfaat produknya kita. Ya. Orang beli itu karena dia punya masalah, ya kan? Yang dia mau selesaiin, ya dia punya problem, ya kan? Atau mungkin dia punya impian, punya cita-cita, ya kan? Atau dia punya ketakutan nih, ya kan? Contoh kalau saya bilang pelangsing gitu ya, contohnya orang beli itu bukan karena WMP itu kandungannya macam-macam dan nggak perlu jaga makan, bukan, ya kan? Orang mau beli pelangsing itu ya kan WMP itu karena dia punya problem, ya kan? Artinya mungkin dia selama ini diet gitu ya, dia udah coba jaga makan, udah mungkin nggak makan nasi segala macam, sudah setahun nggak makan nasi gitu ya, nggak turun-turun berat badannya. Ya ini adalah problemnya dia, ini yang kita mesti selesaiin. Kita cari tahu dulu problemnya, atau kita bisa cari tahu impiannya. Contoh kalau orang mau diet kan kita mesti tahu nih, kenapa dia mau diet. Dan kalau misalkan dia diet, oh ternyata minggu depan dia mau nikahan gitu ya, terus dia mau fitting baju nikah, kok sekarang timbangannya naik, ya kan? Artinya dia punya impian tuh untuk bisa fitting baju dengan timbangan badan yang ideal, ya kan? Atau mungkin dia punya ketakutan, ya kan? Ketakutan contoh kalau aku nggak jaga badan nih, makin lama makin gemuk nih di rumah aja gitu ya, nanti aku nggak dapet jodoh nih, belum nikah nih, belum pacar aja belum punya, ya kan? Kalau aku nggak jaga badan, nanti aku nggak dapet jodoh. Ini adalah ketakutan. Nah, saat kita bisa tahu, kita akan gampang jualnya ke mereka. Karena kita tahu nih masalahnya di apa, kita tahu impiannya di apa, atau kita tahu ketakutannya di apa. Ya. Jadi jangan jualan gitu ya. Cuma cerita manfaat produk, ya kan? Konsultasi di sini cari tahu dan saat kita ngobrol sama dia. Nah, ini akan membuat kita gampang banget percaya jualan. Saat kita tahu problemnya, tahu impiannya dia, tahu ketakutannya dia, kita tinggal main di sana aja. Ya. Nah, saat kita udah tahu ini, saya yakin orang akan lebih gampang tertarik, ya. Lebih mau beli. Orang kita udah ramah, ya kan, kita udah bisa kasih solusi ke dia, ya kan. Dan tinggal apa sih? Tinggal gimana caranya kita bahas harga. Nah, ini yang sering jadi problem ya. Pas ngomong harga berapa, langsung hilang orangnya. Nah, ini kita mesti tahu yang namanya mantra harga. Ingat, mantra itu artinya nggak boleh berkurang ya. Artinya jangan ada yang hilang dari ini, karena kalau mantranya salah, ya berubah jadi kodok nanti. Ya kan? Jadi mantra ini harus komplit. Ya kan? Mantra harga itu apa ya? Teman-teman selalu ucap harga itu dengan mulailah dengan kata ini. Murah kok cuma. Kenapa sih Pak harus ngomong murah kok cuma? Karena saya yakin teman-teman pasti pernah ngalamin saat ngomongin harga, orang ngomong gini, ih mahal ya. Nah, teman-teman nggak usah takut. Kenapa? Karena semua orang banyak banget yang ngomong seperti itu. Bukan karena produknya mahal, ya kan? Karena dia nggak tahu manfaatnya, satu, ya kan? Atau karena dia mau nawar aja memang, ya kan? Karena makanya dia semuanya dibilang mahal aja, ya kan? Siapa tahu bisa lebih murah. Nah, kenapa teman-teman mulai dengan ini nih? Murah kok, cuma, ya kan? Nah, kalau teman-teman mulai dengan murah kok, pembeli akan gengsi untuk ngucap mahal. Ya, walaupun dalam hatinya mahal gitu ya. Tapi dia nggak akan ngucap, ih mahal ya. Jadi kita harus mulai dengan murah kok cuma. Setelah itu teman-teman naikin harganya, bikin ganjil. Jadi jangan pernah buka harga itu genap. Kayak WMP contoh ya. Jangan buka harga 300.000. Ya kan? 300.000 itu harga konsumen area 1, itu batas terendah kita boleh jual loh. Ya kan? Jadi jangan buka harga di sana. Kenapa? Kalau buka 300, orang nawarnya 250. Ya kan?
Jadi jangan bukanya 300, buka harganya berapa? 327.000 misalkan. Ya. Jadi murah kok, cuma 327.000. Nah, kalau 327 orang nawarnya ya 300, kita udah bisa untung itu. Ya kan? Jadi teman-teman buka harga naikin sedikit, jangan terlalu banyak ya kan. Naikin juga ya kan. Tapi bikin ganjil angkanya. 327 itu contoh ya. Murah kok cuma 327. Setelah itu kasih tau keunggulannya. Itu bisa turun berat badan 2-5 kilo loh seminggu tanpa jaga makan loh. Ya kan, yang penting kamu gerak, apalagi kalau kamu olahraga gitu ya. Wah, tambah banyak turunnya. Ini adalah keunggulannya. Setelah itu kasih testimoni, buktinya. Jadi murah kok cuma naikin harganya, kasih tau keunggulannya, kasih buktinya. Jangan sampai berkurang, jangan sampai istilahnya cuma ngomong berapa 300. Ya iya, hilang orangnya. Ya kan? Tapi selalu mulai dengan murah kok, cuma naikin harganya, bikin ganjil, kasih tau keunggulan manfaatnya, kasih buktinya. Dan ini harus diomongin dalam satu kalimat. Ya kan? Jangan potong-potong, ya kan? Jadi benar-benar satu kalimat. Ya, ingat ini mantra harga. Kalau teman-teman pakai, percaya saya akan jauh lebih gampang jualannya. Ya kan? Nggak akan kabur orang saat bahas harga. Karena teman-teman langsung kasih keunggulan manfaat produknya, dan teman-teman kasih buktinya. Nah, setelah kita ngomongin harga, ya kan, kita mesti tahu gimana caranya teknik closing yang tepat. Nah, closing itu ya kan artinya biar laku aja deal dia transfer gitu. Nah, teman-teman mesti tahu ya, kalau kita ngomongin harga, pasti akan ada yang nawar, ya kan. Jadi teman-teman jangan takut kalau ditawar, ya kan. Tawar itu teman-teman ya ikutin aja, ya kan. Tapi jangan langsung dikasih, ya kan. Kalau dia misalkan nawar, contoh 327 tadi saya buka WMP, oh dia nawar 300, udah untung dong, ya kan. Tapi saya nggak akan bilang, oh iya boleh, jangan. Saya akan bilang, aduh Kak, udah murah loh, ya kan. Ini mah sebagus ini manfaatnya loh, ya kan, seminggu 2-5 kilo minimal loh itu. Ya kan, kalau Kakak minumnya rutin aja itu pasti dapat tuh segitu. Ya. Nah, ini kita yakinkan dia lagi, boleh nggak sampai deal di harga 300? Boleh, nggak ada masalah, ya kan. Tapi teman-teman jangan langsung kasih, biar apa? Biar pembelinya nggak nyesel nawar segitu. Ya kan? Kalau teman-teman langsung kasih, dia nyesel, besok dia beli lagi, nawar lagi. Besok dia beli lagi, nawar lagi. Ya kan? Jadi kalau kita bikin tawar-menawar jadi susah, dia akan ngerasa dia dapat di harga terbaik. Ya kan? Dia akan ngerasa, oh ya udah mentok memang segini harganya. Ya kan? Jadi dia besok-besok nggak akan nawar lagi. Jadi itu kalau tawar-menawar. Dan kalau closingnya gimana? Closing itu orang seneng kalau dia merasa hoki. Orang seneng kalau dia merasa spesial. Dan orang mau transfer kalau dia dikasih penawaran yang sayang untuk dia lewatin. Ya kan? Ada urgensinya tuh, ada mesti dia buru-buru transfer gitu. Ya kan? Dan terakhir, teman-teman selalu tutup dengan pilihan yes dan yes. Nah, ini contohnya. Kalau saya mau tutup closingan, saya akan ngomong gini. Ya kan? Dia tawar gitu ya, saya bilang, aduh udah murah, bla 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 segala macam ya. Nah, saya bilang, yaudah gini aja deh sis, ya kan. Nah, gini aja deh Kak, kebetulan, ya kan, kebetulan saya lagi mau ke JNE nih. Spesial banget deh, ya kan, buat kakak nih, ya kan. Saya kasih 320 aja. Ya udah plus free ongkir nggak apa-apa deh, anggap aja perkenalan. Ini kan pertama kali kakak beli sama saya. Ya. Jadi bikin seperti itu ya kan. Jadi kebetulan saya lagi mau ke JNE. Ke JNE enggak ya kan. Itu lagi dikirim dari DC nanti dropship ya kan. Tapi saya bikin jadi kebetulan saya mau ke JNE. Ya kan. Buat apa? Buat orang ngerasa hoki. Oh, kebetulan nih penjual lagi mau ke JNE. Dia akan merasa dia hoki. Spesial buat kakak nih. Ya kan. Jadi dia akan merasa harga itu khusus buat dia. Ya. Dan bikin urgensi, ya kan? Kalau kakak mau transfer sekarang, saya kasih deh sekalian free ongkir, misalkan. Ya kan? Soalnya saya pas lagi mau ke JNE nih, kebetulan banget. Ya kan? Jadi bikin dia buruan transfer tuh. Kalau lama-lama ya nanti keburu saya balik dari JNE, Kak. Ya kan? Ini adalah caranya. Atau teman bilang bisa ngomong, oh ya ini promo Kak, cuma sampai hari ini aja. Ya kan? Oh, atau kalau kakak transfer sebelum jam 5 nih, Kak bisa ikut pengiriman hari ini nih. Ya, ini adalah urgensi. Biar orang buruan transfer. Nah, tutup dengan pilihan, ya kan? Jangan lagi tapi pilihannya yes atau no. Jadi jangan tanya lagi, jadi beli apa enggak, Kak?
Jadi gimana Kak? Jadi enggak ya? Jangan, tapi tanyalah dengan pilihan yes atau yes. Pilihan contoh, pilihan transfer. Jadi Kak, mau transfer kemana ya kan? Mau ke BRI apa BCA misalkan. Itu adalah pilihan. Ya kan? Jadi transfer BRI atau BCA. Jadi jawabannya tetap transfer. Ya kan? Kakak mau saya kirim apa saya antar aja barangnya nih. Kebetulan saya mau keluar, saya COD-in aja deh boleh ke rumah kakak. Ya, jadi pilihannya transfer atau cash COD. Ya. Atau bisa pilihannya jadi kakak mau ambil satu atau ambil paketan nih. Ya. Paket dua nih, paket dua kita lagi ada promo nih kak. Atau mau coba satuan dulu. Jadi pilihannya yes atau yes. Jadi ini yang kita lakukan saat kita closing. Jangan lagi tanya beli apa enggak. Nah saat teman-teman closing dengan tepat, saya yakin jualan itu akan mudah banget ya kan. Ingat, bikin dia ngerasa hoki, bikin dia ngerasa spesial, bikin urgency biar dia cepetan transfer gitu ya. Dan terakhir tutup dengan pilihan yes dan yes. Nah ini adalah cara balas chat. Kalau teman-teman kuasain ini, saya yakin yang tanya akan banyakan yang closing. Ya kan? Kalau belum closing juga, caranya udah bener gitu ya. Tenang aja, itu bukan PHP, ingat tadi ya. Itu cuma belum beli aja, mungkin dia belum butuh, atau dia belum ada duitnya. Kira-kira gitu. Tapi nggak mungkin karena nggak percaya, karena teman-teman sudah ramah, sudah lakukan konsultasi gitu ya, teman-teman sudah bangun kedekatan dengan dia, saya yakin orang akan percaya kita, percaya produknya. Ya kan? Jadi biasanya paling cuma belum karena belum butuh atau belum ada duit. Nggak ada masalah. Tapi saya yakin akan jauh lebih banyak closingnya saat teman-teman bisa balas chat dengan benar. Nah, yang terakhir, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau kita bicara dagang, jualan, yang teman-teman butuhkan adalah database, buku pelanggan, catatan orang-orang yang pernah belanja di teman-teman. Bahkan orang-orang yang pernah tanya. Jadi kita harus punya nih yang namanya buku pelanggan database-nya. Jadi saat orang tanya, ya kan orang beli apalagi, teman-teman mesti catat di buku, ya kan. Ingat ya kalau di kertas namanya contekan. Kalau namanya buku pelanggan dicatat ya di buku, ya kan catatnya di buku, ya kan. Dan tulis namanya dia siapa, ya kan. Sudah beli atau belum? Kalau beli apa, ya kan, dan kapan belinya. Untuk apa sih? Untuk kita tahu kapan habisnya. Dan harus ditulis. Kenapa? Karena produk kita ya teman-teman itu produk-produk yang repeat order, yang orang habis pakai. Artinya orang pakai habis, ya ntar beli lagi, ya kan? Dan orang itu nggak akan beli kalau nggak di follow up. Jadi teman-teman tuh harus follow up. Di follow up aja belum tentu beli gitu ya. Apalagi kalau nggak di follow up. Dan kalau kita nggak catat, kita akan lupa siapa aja orang yang pernah beli, ya kan belinya apa, kapan belinya kita nggak akan ingat. Jadi kita mesti catat namanya, sudah beli atau belum, beli apa, kapan belinya. Nah, deket-deket mau habis, teman-teman lakukan langkah selanjutnya, follow up. Chat lagi mereka saat produknya mau habis. Ya. Jadi apa yang teman-teman chat, ya sapa aja lagi, gimana Kak? Udah diminum belum kemarin WMP-nya? Hasilnya gimana nih? Nggak ada customer yang nggak seneng kalau di follow up. Ya. Kalau kita follow up dengan cara yang benar ya, dengan tetap ramah ya, nanya gimana hasilnya. Saat kita tanya gitu, orang akan seneng. Ya, penjualnya care banget nih. Ya, padahal ya kita nggak care-care banget, kita tujuannya buat biar dia repeat order. Ya kan? Nah, jadi kita chat lah mereka, ya kan, untuk kita follow up. Ya, mulai kayak tadi, tanya dulu apa yang dia rasain setelah dia minum. Sedekat-dekat mau habis. Nah, pas follow up, kasihlah dia penawaran-penawaran menarik. Buat apa? Buat dia mau beli lagi produknya. Ya kan? Jadi kita bisa bikin lagi tuh kebetulan-kebetulan, ya kan? Wah, kebetulan nih lagi ada promo bulan hari ini, Kak. Ya kan? Khusus hari ini loh kita lagi ada promo, ya kan? Beli dua, cuma sekian misalkan, kita kasih harga promo. Atau bisa teman-teman bikin promo free ongkir, boleh. Atau bisa bikin penawaran paket produk. Beli dua, harga diskon, ya kan, misalkan. Atau bisa kasih sampel produk. Beli 2 produk, free 2 kapsul Vitamel misalkan. Atau bahkan teman-teman bisa tawarin member. Ya kan, tawarin membership, ya kan, ajakin mereka ikut join bisnisnya. Dan teman-teman untuk yang hari ini masih di tahap jual, ya kan, jangan sampai takut nawarin konsumennya untuk jadi member. Ya kan, banyak hari ini saya dengar juga ya dari member-member, dia saat jualan dia nggak mau customer-nya jadi member. Saya bilang, waduh sayang banget kalau customer nggak jadi member.
Ya, kenapa? Ini logika sederhananya ya teman-teman ya. Kalau orang beli sama kita hari ini, ya kan, besok-besok belum tentu beli sama kita terus, belum tentu. Ya. Tapi saat dia jadi member sama kita, selamanya dia beli produk jadi omset di jaringan kita. Jadi teman-teman jangan sampai ngerasa, aduh rugi tapi Pak kehilangan untung jualan. Enggak teman-teman. Saat teman-teman rekrut konsumen kita ya, konsumen kita jadi member gitu, kita nggak akan rugi apapun, justru kita akan ngikat dia selamanya. Selamanya dia pakai produk, nantinya mungkin dia mau jalan bisnisnya gitu ya, itu akan jadi omset di jaringan kita. Ya kan? Jadi omset tim yang bisa nambahin ke penghasilan kita juga. Jadi saat kita follow up, kasih penawaran, kasih promo, ya kan, kasih mungkin paket produk, kasih sampel, ya kan. Ingat sampelnya juga harus yang orang minum 1-2 kali ada hasil ya. Contoh sampelnya ya Vitamil gitu. Ya, atau CMP buat yang ada sakit, atau Spirutin buat maskeran, atau Calcibon itu kan kalau yang punya masalah sama tulang gitu ya. Itu produk yang kalau diminum kerasanya cepat. Ya, jangan kasih sampelnya pelangsing. Jangan kasih sampelnya Prime V, odol. Ini kan paling sering ya. Saya lihat orang bikin promo gitu. Free-nya pasti odol kalau enggak Prime V. Ya kan saya bilang jangan dong, jangan kasih odol sama Prime V. Odol sama Prime V habisnya lama. Ya kan? Dan untuk bikin dia repeat order produk yang kita kasih di sampel itu lama. Ya, ingat prinsipnya sampel itu produk yang orang minum 1-2 kali dapat hasil orangnya. Ya, itu harus kasih sampel yang seperti itu. Ya, jadi kasih sampel mungkin produk-produk kayak tadi tuh, Vitamil dan lain-lain. Ini saya teman-teman bisa lakukan ya, kasih penawaran dan itu enak banget. Saya pernah punya customer gitu ya. Beli Nesvi, ya kan, saya bilang beli 2 dapat free Vitamil 2 kapsul gitu ya. Saya tanya, udah ada suami kan? Ada ya. Ya udah saya kasih ini buat suaminya gitu. Dia sampai barangnya suaminya minum, besoknya chat saya lagi minta Vitamil. Ya. Kok suami saya mau Vitamil kok yang kemarin tuh kok. Ya kan. Padahal Nesvinya belum habis. Ya, dia udah datang lagi untuk beli Vitamil. Nah, kalau teman-teman punya buku pelanggan gitu ya, dan teman-teman catat, rajin follow up gitu, saya yakin jualan itu nggak akan susah. Ya kan? Ada yang bilang, Pak, sekarang saya jualan rame. Dulu saya jualan rame, sekarang jualan sepi, Pak. Nah, bisa jadi teman-teman nggak punya ini nih. Nggak punya database pelanggan, nggak punya buku pelanggan ya, dan nggak pernah follow up. Kalau teman-teman punya buku pelanggan, saya yakin yang datang ada, yang lama beli lagi. Jadi nggak mungkin tambah susah jualan tuh nggak mungkin. Ya kan? Jadi kalau teman-teman yang dulunya jualan bagus, hari ini jualannya kurang gitu ya, jangan nyalain corona. Saya bilang, aduh kasihan banget corona hari ini salah-salahin terus gitu ya. Teman-teman cek dulu nih teori ya, hari ini ilmu yang teman-teman pelajarin, cek, udah belum saya lakukan semua nih. Bangun interaksi udah belum? Oh jangan-jangan belum bangun interaksi nih, makanya yang saya posting orang nggak lihat, wajar orang nggak tanya. Ya kan? Oh banyak nih yang tanya, ternyata kok nggak ada yang beli. Ya kan? Oh mungkin berarti cara balas chat saya nih belum benar nih. Oh dulu saya rame, sekarang kok sepi. Mungkin kita nggak pernah follow up. Ya, jadi kita mesti cross check di setiap tahap yang kita belajar hari ini. Nah ini terakhir, bagaimana kita menangani komplain. Saya yakin saat kita follow up akan ketemu komplain dan nggak usah takut di komplain. Kenapa? Karena jualan apapun pasti kena komplain, pernah, nggak mungkin nggak pernah kena komplain. Tapi kalau komplain itu nggak banyak, artinya bukan salah produknya. Jangan sampai baper, ya kan? Saya tuh punya downline pernah curhat ya sama saya. Jualan vitamin udah banyak gitu ya, udah sampai jualan CMP waktu itu. Jualan CMP udah banyak, bahkan mungkin udah ratusan box dia jualan CMP. Tapi ada satu orang pas jualan CMP itu masuk rumah sakit. Habis minum katanya masuk rumah sakit. Ya kan? Habis itu dia mau stop jualan CMP. Ya kan? Padahal selama ini udah jual banyak, udah sampai ratusan box mungkin. Nah, ini adalah sesuatu yang salah teman-teman. Artinya kalau kita dapat orang komplain, kita mesti cari tahu kenapa dia nggak dapat manfaat. Ya kan? Karena kalau yang komplain satu, yang dapat manfaat banyak, itu bukan salah produknya. Salahnya udah pasti di orangnya. Tapi kita mesti cari tahu nih, apa yang salah? Apa cara konsumsinya? Apa pola makannya? Ya kan? Kalau dia minum CMP, kemarin dia makan kambing, ya bisa aja naik kolesterolnya. Ya kan? Jadi kita mesti cari tahu nih. Ya kan? Jadi pas orang bilang nggak dapat manfaat, ingat kunci menangani komplain, jangan berdebat. Jadi jangan sampai kita berdebat sama konsumen kita karena nggak ada orang yang suka didebatin. Ya kan? Jadi jangan berdebat, tapi cari tahu kenapa. Ya kan? Tonton bisa tanya mulai dengan
berapa sisa produknya. Ya kan? Jadi kalau saya itu selalu tanya, sisa berapa emang WMP-nya? Kalau dia bilang, aduh nggak dapet hasil nih. Ya kan, saya pernah jual WMP gitu ya. Ini kebetulan contohnya dari tadi WMP. Saya tuh pernah dapat konsumen minum WMP gitu ya, satu minggu ya, kurang lebih dia saya follow up, dia bilang nggak turun berat badan, malah naik katanya. Dia bilang lingkar pinggang, ya kan, timbangan nggak turun. Saya bilang timbangan nggak turun, mungkin coba cek lingkar pinggangnya. Ya kan, kadang kan gitu ya, timbangan belum turun, lingkar pinggangnya udah kecil tuh. Dia bilang, mana ada lingkar pinggang nggak turun, dia bilang. Lingkar pinggang nggak turun, lingkar paha nggak turun, lingkar lengan, lingkar leher nggak turun katanya. Waduh, saya bilang, wah ini kok sampai diukur semuanya ya. Apakah ini orang penjahit gitu dalam hati saya. Tapi saya nggak ajak berdebat. Ya, tapi saya cari tahu kenapa ya kan. Saya cek dulu emang udah masih sisa berapa WMP-nya. Dia ngomong WMP-nya ternyata masih sisa 10 saset. Ya, nah kalau WMP sisa 10 saset, artinya dia baru minum 5 saset. Padahal saya follow up ini di waktu mau habis. Artinya udah jelas dia nggak rutin minumnya. Ya kan? Nah, saya itu nggak berdebat, saya nggak bilang, kamu nggak rutin ya? Bukan. Yang saya ngomong gini, saya kasih dia testimoni lagi, saya bilang, ya kalau rutin saya yakin ada hasil dong. Kalau rutin pasti ada hasil kok, saya bilang gitu. Nah, kamu cobain aja minum rutin, itu kan masih ada 10 saset, coba dirutinin lagi minumnya. Ya. Kalau memang sering lupa minum, ya taruhnya mungkin taruh di meja makan aja. Jadi setiap kali mau makan, kita ingat. Sama taruh beberapa saset mungkin di tas, kalau kita keluar dan mungkin makan di luar. Ya kan? Jadi kita nggak akan lupa tuh buat minum produknya. Ya. Ini adalah solusi, ya kan, kita cari tahu kenapa dan kasih solusinya. Nah, saat itu kita bisa tangan komplain dengan jauh lebih benar, ya kan. Bahkan komplain pun bisa tetap kita repeat loh orangnya. Saya pernah itu ya. Ini cerita tentang saya pernah jualan Frutablend ke teman saya yang jerawatan, ya kan, cowok, orangnya sudah seumuran saya juga, jerawatan. Ya kan, dia beli pertama Frutablend, pas dia minum 1 botol, ya kan, itu jerawatnya malah tambah banyak. Ya, terus dia chat saya, sebelum saya follow up dia udah chat saya komplain duluan. Dia bilang, mana nih bukan jerawatnya hilang malah tambah banyak. Terus dia tunjukin before afternya. Ya, saya itu kalau jualan buat kecantikan itu ya, buat yang jerawat itu, saya biasa suruh mereka, konsumen kita suruh foto dulu sebelum mereka minum. Tujuannya apa? Karena kalau dia pakai, ya kan, dia ngaca tiap hari, dia nggak akan kerasa itu karena perubahannya pelan-pelan. Ya, tapi kalau dilihat foto before sama foto afternya itu akan kelihatan banget bedanya. Jadi saya biasakan selalu minta foto dulu. Jadi dia udah punya tuh foto lamanya kan, foto yang terbaru dia kirim saya juga. Wah, ternyata emang nambah jerawatannya. Ya. Nah, kalau teman-teman tahu produk, teman-teman pasti bisa ngomongnya. Saya tuh ngomong begini aja sama dia. Saya bilang, kamu jerawatnya yang keluar itu jerawat baru kan? Yang lama kering nggak? Yang lama hilang nggak? Oh, yang lama kering, hilang memang. Ya, tapi yang baru muncul lagi. Nah, saya ngomongnya kasih pakai bahasa awam yang orang gampang mengerti. Saya bilang gini, nah namanya jerawat tuh ada 2 jenis bro. Ya, satu jerawat karena hormon, 2 jerawat karena kotor. Ya kan, jerawat karena hormon itu adalah jerawat yang kalau orang puber ya kan lagi remaja gitu ya keluar, atau kayak cewek itu kalau lagi menstruasi keluar gitu ya, lagi haid, itu jerawat karena hormon. Nah kalau kamu kan nggak mungkin nih jerawat karena hormon. Kenapa? Karena kamu laki dan udah berumur nih kayak saya ya kan. Artinya kamu udah pasti jerawat karena kotor. Nah kalau jerawat itu karena kotor, ya kan, gimana dia mau keluar kotorannya kalau nggak jerawatan dulu, ya kan? Jadi kenapa keluar jerawat? Saya bilang itu karena mungkin mukamu masih kotor, ya kan? Dan yang paling penting kan yang lama kering. Artinya produknya bagus, terbukti efektif. Terus dia tanya, kira-kira berapa lama nih buat saya bisa bersih mukanya? Saya bilang, kalau berapa lama masing-masing orang nggak sama ya, tapi biasanya kalau dari yang sekamu terus jadi mulus gitu ya, itu kurang lebih pemakaiannya 3-5 bulan. Saya bilang. Oh ya dah, kalau gitu, nih aku kan mau ke luar negeri. Waktu itu dia bilang saya mau ke Malaysia. Gitu. Saya mau ketemu cewek saya di Malaysia, agak lama di sana. Saya kira-kira ada sekitar 3 bulan. 3 bulan butuh berapa botol ya? Saya bilang, kalau 3 bulan butuhnya 6 botol. Karena 1 botol untuk 15 hari. Terus bilang, oh ya udah kalau gitu kasih gua 6 botol. Ya kan?
Jadi yang tadinya komplain malah beli 6 botol. Bisa nggak? Bisa, selama kita bisa handle dengan tepat. Jadi jangan pernah takut sama komplain, ya kan, yang penting jangan berdebat, cari tahu kenapa dia nggak dapat hasil dan kasih solusinya. Dan ini kita hanya bisa lakukan kalau kita kuasain produknya. Jadi teman-teman ingat 6 langkah tadi, ya kan, itu mungkin ilmunya hari ini mungkin sudah saya buru-buru juga ngomong ya, semoga teman-teman dapat ya apa yang saya ceritain hari ini semuanya, ya kan. Mungkin sekian meetingnya, ya kan, itu ilmunya cukup segitu aja, teman-teman tinggal praktekin. Dan ini mungkin terakhir ya, quote yang saya selalu ingat dari upline saya nih, Pak David, tidak bisa itu cuma karena belum coba dan belum tahu caranya, ya kan. Jadi kalau teman-teman bilang saya nggak bisa jual, saya bilang nggak ada itu nggak bisa jual ya. Ya teman-teman mungkin cuma belum pernah coba dan belum tahu caranya aja, ya kan. Hari ini kita sudah tahu caranya, tinggal apa? Tinggal teman-teman coba praktekkan ilmunya. Oke, sekian mungkin ya kan. Silakan kalau ada yang mau bertanya.